Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar Link and Match peningkatan kompetensi lulusan penyusunan RPS dengan pendekatan OB, RPS Case Method, dan Project Based Learning Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Senin 21 Februari 2022 dimulai. Diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Selanjutnya, himne Universitas Syah Kuala. Universitas Syah Kuala. Kami bekerja
Hadirin yang berbahagia, berikut kita dengarkan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Ibu Dr. Darwanis SE MSI AK. Pada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan pada hari ini. Semoga bisa berhadir di ruang Zoom ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita ke jalan yang benar dan penuh keilmuan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu pada hari ini di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa. Selamat datang Pak di Banda Aceh, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Terima kasih. Ya, walaupun melalui daring ya Pak. Semoga nanti jika sudah aman kita dari pandemi bisa berhadir Pak langsung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Insyaallah. Salam dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala yang hari ini beliau acara pengukuhan guru besar Pak di gedung AAC kita, tapi melalui daring yang karena dibatasi untuk hadir di ruang pengukuhan. Salam dari Pak Dekan ke Bapak Dr. Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali Bu. Ya. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, yang saya hormati Koordinator Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Ketua International Business and Economic Program, yang saya hormati Ketua SCMF dan TPMA, serta yang saya hormati dan saya banggakan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Hari ini kita akan mengikuti seminar Link and Match peningkatan kompetensi lulusan, penyusunan RPS, pendekatan OB, Outcome Based Education, Case Method, dan Based Project. Nah, kita lihat bahwa seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya otomatis kita sebagai dosen ini pasti harus mempersiapkan lulusan yang berdaya saing unggul. Nah, salah satunya kita harus bisa mendesain kurikulum dengan pendekatan OB ini atau Outcome Based Education. Outcome Based Education ini yang kita harapkan bisa membuat daya saing kita nanti lulusan bisa bersaing secara unggul. Nah, jadi pada saat kita menyusun kurikulum ini peran yang paling penting itu adalah capaian pembelajaran. Nah, dalam desain pembelajaran ini sangat penting ya, dan kita harus perhatikan. Nah, jadi pada hari ini kita nanti tindak lanjut dari acara hari ini, kita akan mengupdate RPS kita sesuai dengan OB dan juga dengan metode case method dan juga team based project. Nah, untuk hari ini Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT ini adalah sebagai pemateri yang beliau dipanggil di hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia dan juga beliau aktif di kelembagaan ya bagian kurikulum di Kementerian Mendikbuddikti, Kementerian Dikbuddikti. Nah, jadi Bapak Samsul Arifin ini adalah pakar gitu ya, pakar dalam penyusunan kurikulum, terutama yang berbasis pendekatan OB dan juga case method dan based project. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana cara kita mendesain kurikulum dan RPS ya dengan menggunakan pendekatan ini. Jadi nanti diharapkan kita bisa mengikuti sampai selesai dan juga setelah ini kita bisa mengupdate RPS kita agar mahasiswa lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa bersaing ya di luar setelah mereka tamat atau mereka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Sebagai informasi Pak Samsul, kita ada 16 prodi di sini di bawah 3 jurusan, yaitu jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, jurusan Manajemen, dan jurusan Akuntansi. Nah, jadi banyak sekali RPS nanti yang harus kita update supaya nanti bisa sesuai dengan diharapkan oleh SN Dikti. Saya tidak memperpanjang mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar Link and Match peningkatan kompetensi lulusan dibuka, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang sangat penting dan semoga kita dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kegiatan seminar Link and Match peningkatan kompetensi lulusan, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator kita hari ini, Bapak Dr. Riha Dedi Priyantana, SE, AK, MSI. Beliau merupakan koordinator program studi S1 Akuntansi yang lahir pada 3 Desember 1979 di Kota Cane. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Status perkawinan sudah menikah, bisa dilihat di layar. Beliau tinggal di Jalan Jenerat Raya nomor 23 Lorong C, Ganglung, Blang Berawe, Banda Aceh. Untuk email rihadedi@fe.unsya.ac.id. Kepada moderator, kami persilakan untuk memimpin penyampaian materi dan diskusi dengan pemateri kita hari ini. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Baik, sebelum kita memulai pemaparan materi, saya akan membacakan CV singkat dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Samsur Arifin MT, kelahiran Mojokerto 7 September 1963, jabatan sekarang golongan 4A, lektor kepala. Beliau merupakan dosen tetap jurusan Teknik Fisika ITS. Alhamdulillah nih Pak Samsul, banyak ini pemimpin-pemimpin di USK namanya sekarang Pak. Dulu namanya Unsia, sekarang namanya USK, yang alumni dari ITS Pak. Nah, salah satunya Prof. Hijir tuh Pak, Prof. Hijir, kemudian di MIPA yang ramai Pak. Oke, baik, pengalaman pekerjaan, beliau salah satu tim ahli kurikulum pembelajaran akademik, di mana saat ini kita melihat ada standar kurikulum. Beliaulah salah satu penyusun dalam kurikulum perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada pagi berbahagia ini kita sangat bersukacita bisa hadir salah satu tim tanknya Kementerian Tekdikti waktu sebelumnya. Kemudian dari segi pengalaman simposium, beliau banyak menjadi pembicara utama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya di Jerman, kemudian Meksiko. Kemudian karya ilmiah beliau juga banyak, salah satunya penyusun panduan kurikulum. Kemudian ada jurnal di Turkish Online Journal of Education Technology. Kemudian sebagai reviewer juga tahun 2009 beliau telah menjadi reviewer sampai dengan sekarang. Beliau tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Bapak Samsur Arifin untuk memaparkan materi. Sebelumnya kami ini Pak masih baru nih Pak, kami tahun ini ditargetkan oleh LP3M, ada 3 jurusan terutama, jurusan ekonomi pembangunan, jurusan manajemen, dan jurusan akuntansi untuk mempersiapkan ke akreditasi internasional. Nah, pimpinan fakultas menginisiasi ide ini, sehingga kita mulai berangkat dari core-nya bisnis pendidikan, yaitu dari kurikulum dengan penyusunan RPS berbasis outcome-based education. Dan harapannya kemudian kita lihat di Merdeka Belajar, kemudian di IKU itu ada permintaan untuk menyampaikan berapa mata kuliah berbasis project maupun berbasis case method. Demikian Pak, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riha Dedi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Dekan dan yang diwakili oleh Bu Wakil Dekan
bidang 1, Bu Dr. Darwanis. Terima kasih Bu atas undangannya. Ya. Sehingga kita bisa ketemu bersama-sama di dalam acara ini walaupun melalui webinar ya Bapak Ibu. Iya Pak. Dan juga terima kasih pada Pak Riyadedi yang sudah sejak semula beliaunya yang melakukan kontak person dengan saya dan ternyata beliaunya sangat mahir bahasa Jawa ini. Lama di Semarang ya Jawa. Pak. Orang Banda Aceh asli tapi mahir bahasa Jawa ini. Ya, alhamdulillah. Ya, dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Bapak Ibu pimpinan yang lain, ya, yang pada pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu di forum Tolabul Ilmi ini ya Bapak Ibu. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari, pengalaman-pengalaman kita menjadi ilmu yang bermanfaat gitu Bapak Ibu, bisa sharing bersama-sama supaya memberikan kebermanfaatan yang lebih baik. Bu Dr. Darwani, sebenarnya saya sudah sangat rindu ini ke Banda Aceh ini, sudah lama sekali tidak ke Banda Aceh. Biasanya saya sering ditujukan ke Banda Aceh oleh kementerian ya, dalam kaitan sosialisasi, fintech dan lain-lain, dan termasuk diundang oleh USK, Universitas Shah Kuala Banda Aceh. Beberapa kali saya diundang di sana, Bu, baik diundang di universitas ya maupun di beberapa fakultas. Dan yang terakhir kemarin saya diundang oleh Fakultas Teknik ini, Bu. Ya. Masih daring ya, Pak? Ya, secara daring ya beberapa bulan yang lalu, Bu. Ya mungkin di akhir tahun 2021 ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berlanjut ini ketemu pada oleh Bapak Ibu di Fakultas Ekonomi Bisnis. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari macam-macam gangguan, baik gangguan yang berupa virus keimanan dan ketakwaan maupun virus-virus yang terkait dengan badaniah ini, Bapak Ibu. Dan semoga ya kita terhindar dari kelalaian-kelalaian yang tidak perlu ya, Bapak Ibu. Kita semua tahu contohnya tentang virus ini, bagaimana cara ngatasinya. Tapi suatu saat kita lalai, tidak pakai prokes lah dan sebagainya, sehingga banyak teman-teman kita yang terjangkit, terinfeksi dan seterusnya. Dan kita selalu memohon supaya kelalaian-kelalaian itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dalam keadaan waspada, ya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongannya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini, saya sesuai dengan diskusi panjang dengan Pak Riha, walaupun lewat WA, dan dari surat yang saya baca, itu saya diminta untuk berbagi soal desain pembelajaran dan penyusunan RPS yang berorientasi pada outcome-based education, yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Darwanis ya, bahwasanya di dalam paradigma pendidikan yang sekarang kita anut sejak kita memiliki standar itu semua standar yang ada mengacu pada standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan yang kita rumuskan dalam bentuk CPL, capaian pembelajaran lulusan, itu menjadi core bisnis kita, Bapak Ibu, menjadi tagihan ini ya. Jadi menjadi tagihan oleh stakeholder, oleh orang tua mahasiswa, oleh pengguna lulusan, ya bahwasanya lulusan kita ini standar kompetensinya, capaiannya sampai selevel berapa, gitu. Karena standar kompetensi lulusan atau CPL ini menjadi salah satu tagihan yang penting atau bahkan sangat penting, Bapak Ibu, maka di dalam proses pembelajaran paradigma outcome based ini menjadi sesuatu yang perlu kita biasakan ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau pendidikan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi baik soft skill maupun hard skill. Kita semua sudah tahu, kita sudah sadar lah itu Bapak Ibu sejak lama. Tetapi di dalam pelaksanaan, karena begitu kompleksnya proses pendidikan itu,
seringkali kita sehari-hari terbawa pada target pencapaian materi. Ya. Jadi yang kita pikirkan adalah hari ini materinya apa, besok materinya apa, gitu. Ya, ini yang sering mereduksi dari tujuan pendidikan kita, yang bahwasanya pada akhirnya adalah untuk mencapai standar kompetensi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk ke Indonesia, apakah itu yang dari Eropa, apakah yang dari Jerman, misalnya kalau Fakultas Ekonomi Bisnis misalnya mengikuti ASIC, FIBA, dan seterusnya barangkali, ya. Atau kalau dalam bidang engineering, di bidang saya, itu bisa ikut ABET, atau ASIIN, ya, atau IABI yang internasional lokal ini Bapak Ibu, itu semuanya ya, lembaga-lembaga akreditasi itu tuntutannya pada kita adalah implementasi UB ini, Outcome Based Education. Oleh karena itu Bapak Ibu mulai dari kurikulum tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Darwanis tadi, mulai dari kurikulum mesti harus kita siapkan, kita lakukan rekonstruksi kurikulum kita sehingga betul-betul mengerucut pada standar kompetensi yang kita tuju. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya ini, yaitu kebijakan kementerian atau kebijakan pemerintah terkait dengan Kampus Merdeka. Di mana kebijakan Kampus Merdeka ini intinya adalah mendorong Bapak Ibu dosen mempersiapkan atau memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pilihan-pilihan belajar di luar kampus atas pengalaman belajarnya. Kalau dulu barangkali mungkin dalam kurikulum kita tidak sampai 10% mahasiswa belajar dalam bentuk misalnya kuliah lapangan, ya, kuliah kerja nyata, kerja praktek dan sebagainya, Bapak Ibu. Kalau dihitung SKS-nya mungkin tidak sampai 10. Nah sekarang diminta oleh indikator kinerja utama yang tadi disebutkan oleh Pak Rihad tadi, ya bahwasanya kita harus menyediakan paling tidak itu 20 SKS mahasiswa belajar di luar kampus. Dan targetnya secara nasional adalah sekitar 30% sampai 35% targetnya. Jadi dari jumlah mahasiswa yang ada itu, ya 30 sampai 35% itu mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memilih belajar di luar kampus dalam durasi waktu, kalau dikonversi ke SKS itu adalah 20 SKS minimal. Minimal seperti itu permintaannya. Lalu permintaan yang kedua adalah 30 sampai 35% mata kuliah yang dimiliki oleh program studi ini mengimplementasikan case-based learning dan project-based learning. Case-based learning dan project-based learning. Jadi berapa jumlah mata kuliah yang ada, Bapak Ibu? Di prodi itu misalnya ada 40-50 mata kuliah, nah itu 30%-nya diminta untuk mengimplementasi case-based learning dan project-based learning. Ya. Nah intinya sama, intinya adalah bahwasanya supaya mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk belajar atau bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan real di dunia nyata, sekecil apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pengalaman itu. Nah, itu Bapak Ibu tujuannya. Sehingga tema ini sudah betul ini Pak, link and match ini, tema yang di atas itu cocok ini. Yaitu membuat linknya barangkali sudah ada sejak dulu. Kita sudah punya kerjasama dalam bentuk MOU, MOA, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi match-nya belum tentu Bapak Ibu. Nah, ini diminta untuk nge-match-kan ini. Nah, oleh kementerian didorong dengan kebijakan Kampus Merdeka. Nah, kebijakan Kampus Merdeka itu apakah berdiri sendiri? Tidak, Bapak Ibu. Kebijakan Kampus Merdeka itu hanya sebagai akibat, bukan sebab, ya Bapak Ibu. Akibat dari revolusi industri 4.0 yang mengimbas demikian dahsyat waktu itu dan diakselerasi dengan masa pandemi ini ke dunia pendidikan, ya. Sehingga dengan terpaksa dunia pendidikan kita berevolusi menjadi education 4.0. Jadi mendorong anak-anak itu dengan segera belajar tentang hal-hal yang nanti dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah itu Bapak Ibu pengantar saya. Dan sekarang saya mohon izin untuk berbagi slide ini. Saya sudah menyiapkan slide. Insya Allah nanti selepas acara ini selesai, slide ini akan saya bagi ke Bapak Ibu melalui Pak
Riha ya Pak ya, begitu ya. Saya lanjutkan ini Pak ya. Baik Pak, baik Pak. Ini Bapak sudah merekam, nanti saya mohon bisa dibantu untuk di-share rekamannya kalau sudah selesai. Jadi tadi Pak. sudah sampai kita pada penjelasan soal indikator kinerja utama ya tadi ya Pak ya. Indikator kinerja utama. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya indikator kinerja utama ini adalah menjadi salah satu target gitu ya Pak ya. Sebentar. Slide-nya ini bahwasanya bagaimana kita merancang mata kuliah kita itu di dalam di dalam satu kesatuan mata kuliah itu dengan mengimplementasi case method atau sering disebut dengan case based learning dan team based project. Ya ini Bapak Ibu ini ada dua istilah begitu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu case method dan team based project dalam mata kuliah kita ya di mana evaluasinya 50% ya. Dan ini Bapak Ibu nanti diminta oleh Kementerian melalui PDDikti ya Pangkalan Data Perguruan Tinggi untuk dilaporkan. Ya, dilaporkan berapa jumlah mata kuliah yang mengimplementasi case method atau case based learning atau project based learning atau kedua-duanya yang evaluasinya 50%. Ya, 50%. Nah, itu akan dihitung oleh sistem PDDikti. Nanti Bapak Ibu kalau bisa mencapai target 30% dari seluruh total mata kuliah, maka golden goal dari indikator kinerja nomor 7 ini telah tercapai, gitu ya. Telah tercapai oleh perguruan tinggi itu. Dan perhitungannya ini Bapak Ibu nanti di akhir bulan Februari. Kalau tidak salah tanggal 24 Februari ini. Sudah mulai dihitung ini Pak Riha, Bu Darwanis ini. Ya, kemarin kebetulan ada sosialisasi tentang 8 IKU ini saya menjelaskan, saya diminta untuk menjelaskan tentang IKU nomor 2 dan nomor 7. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin mulai sekarang Bapak Ibu, mulai setelah workshop ini, segera saja diidentifikasi dalam setiap prodi kurikulumnya, mana yang bisa didorong untuk menggunakan case based ataupun project based learning. Ya. Nah, case based dan project based learning itu seperti apa? Itu Bapak Ibu nanti kita pelajari bersama-sama. Ya. Kita pelajari bersama-sama. Nah, kalau secara teoritis, ya Bapak Ibu, case based dan project based learning itu ya ataupun kalau kita baca dari penjelasan indikator kinerja utama di dalam buku panduan IKU itu selalu diawali dengan permasalahan di lapangan, permasalahan dunia nyata ini ya. Jadi kalau di dalam bidang ekonomi bisnis saya kira tidak akan kesulitan ini mencari case-case ini Bapak Ibu untuk hari-hari ini ya. Apalagi hari-hari ini kebijakan pemerintah itu terkait pendidikan, terkait dengan riset dan sebagainya, itu adalah pemulihan ekonomi dan bisnis pasca pandemi. Berarti Bapak Ibu di fakultas, di program studi punya kesempatan banyak ini untuk menggali permasalahan-permasalahan di pasca pandemi ini ya, pasca pandemi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang paling memudahkan ya, paling memudahkan atau paling membantu jika Bapak Ibu kita memang sudah menjalin kerjasama ini Pak yang IKU nomor 6 ya. Jadi kalau ingin case based dan project based itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan ya baik secara teoritis maupun dari Kepmen tentang indikator kinerja utama itu ya ini Bapak Ibu membangun kerjasama bersama mitra ini karena Bapak Ibu permasalahan-permasalahan real itu yang saat ini memang sedang dibutuhkan untuk diselesaikan itu adalah dari mitra ya Ibu ya. Ya itu saran saya Bapak Ibu. Tetapi kalau memang itu sulit Bapak Ibu atau dalam waktu dekat memang itu sulit direalisasi ya. Ya oke, Bapak Ibu kan juga sebagai praktisi kan. Sebagai praktisi di dunia nyata ini IKU nomor 3 ini Bapak Ibu. Ya sebagai praktisi entah sebagai konsultan, entah sebagai apa ya Bapak Ibu ya. Kalau di tempat saya namanya proyektor dan sebagainya begitu, pasti akan kaya pengalaman ini Bapak Ibu. Yang barangkali Bapak Ibu dosen
sering bekerja sama dengan pemerintah daerah, gitu ya, dengan perusahaan dan sebagainya, itu pasti punya banyak pengalaman. Nah, itu segera saja pengalaman-pengalaman berdasarkan case-case itu tadi diusulkan untuk dimasukkan ke beberapa mata kuliah, tidak hanya satu mata kuliah. Jadi satu case itu bisa masuk ke beberapa mata kuliah ya, Bapak Ibu ya. Bisa masuk, tidak hanya satu mata kuliah gitu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kalau ingin menjalankan butir yang nomor 7 ini, case based learning ini, tentu akan sangat baik kalau dimulai dengan butir yang nomor 6 ini. Ada kerjasama dengan mitra, lalu ada Bapak Ibu dosen yang memang sebagai praktisi di dunia industri, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Riha ini kalau di tempat saya dulu, zaman dulu ini Pak ya, kalau ada dosen yang suka proyek, itu outsider Bapak Ibu, sering dirasain. Tapi kalau sekarang ada dosen yang seperti itu menjadi peluang yang sangat baik untuk menjalin kerjasama, mengekstrak, menggali permasalahan-permasalahan yang bisa masuk ke mata kuliah kita ini, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu dasarnya, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mempersiapkan permasalahan-permasalahan itu, lalu kita menyajikan pada mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa dari permasalahan-permasalahan yang kita tawarkan itu, dia akan memilih sesuai dengan bidang minatnya dia. Dia akan memilih, lalu merumuskan permasalahannya itu, dan kemudian mereka akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu di dalam mata kuliah yang dia sedang tempuh, gitu ya Bapak Ibu ya, sedang dia tempuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sejak 2 tahun yang lalu, Kementerian meluncurkan hibah-hibah atau bantuan dana insentif walaupun tidak terlalu besar, misalnya pengembangan kurikulum bersama mitra, itu per prodinya bisa 65 juta, lalu Center of Excellence per prodinya sekitar 180 juta, lalu PKKM, program kampus program kompetisi kampus merdeka yang per prodinya bisa sampai sekian miliar gitu ya Bapak Ibu ya. Ini semua dalam rangka untuk mendorong supaya Bapak Ibu bisa menjalankan bentuk-bentuk dan metode pembelajaran yang ada ini ya. Nah, itu ini untuk tahun 2022 ini mungkin kita perlu pasang telinga, pasang mata Bapak Ibu untuk melihat program-program apa saja yang nanti menjadi program insentif untuk prodi, karena tahun 2022 ini konon kabarnya kemarin dari hasil pertemuan-pertemuan itu makin kementerian makin bersemangat untuk memberikan bantuan dan pendampingan dana supaya prodi-prodi ini makin mempunyai kekuatan, ya, mempunyai daya untuk melaksanakan kebijakan kampus merdeka. Di antaranya adalah Kismeto dan Project Based Learning ini, Bapak Ibu ya. Dan bahkan ini nanti diberikan dana, ya, insentif dana sebagai dana insentif, tapi juga diberikan dana bagi yang mencapai prestasi kan, Bapak Ibu ya. Yang IKU nomor 2, IKU nomor 7, ya, terutama yang nomor 2 itu Bapak Ibu kalau nanti bisa mencapai sasaran goal-nya yang 30-35% itu dan bisa melebihi, itu masuk Liga 1, itu bisa, kalau tahun yang lalu bisa dananya untuk satu perguruan tinggi bisa 26 miliar atau berapa begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu, intinya bahwasanya dalam mata kuliah itu tidak hanya sekedar learning to know, tidak hanya sekedar belajar pengetahuan, tetapi juga learning to do. Ya, belajar untuk melakukan sesuatu. Apa yang dia ketahui, segera mahasiswa dilatih untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau sesuatu itu berdampak baik, ya, positif, maka sesuatu itu diharapkan dihabituasi, diulang-ulang di beberapa mata kuliah, supaya sesuatu itu akan menjadi menjadi kebiasaan baik buat mahasiswa. Itu ya. Menjadi kafah, menjadi lengkap gitu ya. Intinya begitu. Ini prinsip UB yang paling mendasar Bapak Ibu, yang dianut oleh lembaga-lembaga akreditasi dari SPEDI. Ya, yang punya pendapat ini SPEDI. Tapi buat kita dalam keyakinan agama kita sudah biasa itu Bapak Ibu. Setiap pengetahuan itu harus diamalkan. Jika tidak, nanti kita akan mendapatkan pertanggungjawabannya, ditagih nanti. Mengapa ya? Supaya pengetahuan itu punya manfaat dampak yang
baik kalau dikerjakan gitu ya. Dan itu ajaran yang sudah kita yakini sejak lama kan Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi yang menjadi menjadi concern di dalam OB itu adalah mulai dari perencanaan ya Bapak Ibu. Perencanaan outcome based curriculum. Jadi kurikulumnya ini mulai dari profil lulusannya, CPL-nya begitu Bapak Ibu. Sampai dengan dokumen kurikulum dan RPS begitu. Dan ditambah bahan ajarnya, ini selaras begitu Bapak Ibu, inline dengan CPL-nya. Ya. Nah, kalau sudah selesai, dokumen kurikulum termasuk bahan ajar, RPS dan bahan ajar, jadi RPS saja itu belum selesai Bapak Ibu. Setelah RPS itu, bagaimana kita menselaraskan bahan ajar. Ya. Kalau bahan ajar, insya Allah sudah punya semua kan Bapak Ibu ya. Ya sudah punya semua lah kalau bahan ajar. Tinggal nanti diselaraskan dengan RPS-nya. Ya, cocok enggak ini antara bahan ajar dengan RPS ini? Kadang-kadang tidak cocok ini Bapak Ibu, kadang-kadang ya. Ya moga-moga ini cocok ini. Ya, di tempat saya juga sering terjadi bahan ajar itu sudah disusun oleh dosen, dipakai dosen bertahun-tahun. Tapi begitu di frame dengan RPS yang baru, itu ternyata perlu penyesuaian dari bahan ajarnya itu ya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena nanti sehari-harinya itu mahasiswa bergelut dengan bahan ajar yang Bapak Ibu sajikan. Ya. Oleh karena itu bahan ajar itu sangat penting selaras dengan CPL-nya. Ya. Lalu kalau sudah oke, pelaksanaannya Bapak Ibu, outcome based learning and teaching ini, pelaksanaan pembelajarannya ini, ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu dosen betul-betul harus dengan sabar, dengan telaten gitu ya Bapak Ibu, untuk membimbing mahasiswa itu pada setiap jenjang kemampuan. Jadi tidak cukup hanya materinya selesai diajarkan, tidak cukup. Materinya selesai diajarkan itu default, ya sudah menjadi keniscayaan, ya. Ya hukumnya wajib itu Bapak Ibu, ya materinya habis dijelaskan itu sesuai dengan RPS. Tapi sunnahnya, ini sunnahnya atau tuntutannya saat ini itu adalah bagaimana juga dalam pelaksanaan pembelajaran itu dosen juga memperhatikan kemampuan-kemampuan itu sudah dicapai atau tidak gitu ya. Kalau tidak Bapak Ibu atau kalau belum dicapai, maka dosen harus memastikan mahasiswa itu belajar kembali supaya kemampuan itu bisa dicapai gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi banyak di soal ini Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi turun ke outcome based assessment dan evaluasi. Bagaimana nilai-nilai hasil penilaian atau asesmen itu bisa mencerminkan kemampuan mahasiswa. Ya misalnya mahasiswa mata kuliahnya adalah metode penelitian ya Bapak Ibu, metode penelitian. Mendapat nilai 85 misalnya. Lalu ditanya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode penelitian 2 atau 3 SKS itu mendapatkan 85 itu, kemampuan menyusun proposalnya nilainya berapa? Kemampuan untuk memilih atau mendesain metode penelitian nilainya berapa begitu. Jadi nanti di mata kuliah metode penelitian itu kan ada sub CPMK, kemampuan-kemampuan itu. Nah, kemampuan itu harus tergambarkan di dalam nilai yang dibuat oleh dosen. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu 3 hal ini, outcome based education, outcome based learning and teaching, dan outcome based assessment and evaluation. Nah, tentu saja ini semua berada di dalam mata kuliah sebagai wahananya. Mata kuliah itu adalah sebagai wahana Bapak Ibu untuk mencapai kemampuan mahasiswa. Lalu dalam proses pembelajaran, 4 prinsip yang harus betul-betul diperhatikan dosen. Pertama adalah clarity of focus. Bagaimana Bapak Ibu dosen betul-betul fokus pada kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan CPL-nya. Dan kemampuan itu harus jelas buat mahasiswa, ya, jelas buat Bapak Ibu dosen bagaimana caranya mahasiswa belajar dan bagaimana caranya Bapak Ibu mengajar atau mendampingi mahasiswa belajar. Lalu Bapak Ibu dan mahasiswa harus jelas bagaimana cara untuk mencapai kemampuan itu dan bagaimana cara menilainya. Ya, itu maksudnya clarity of focus. Ya. Lalu berikutnya adalah expanded opportunity ini Bapak Ibu, memberikan peluang seluas-luasnya pada mahasiswa apabila dia nanti failed, gagal gitu ya. Misalnya setelah 1-2 minggu dia belajar begitu,
lalu Bapak Ibu memberikan asesmen, memberikan tugas misalnya atau kuis misalnya, ya. Lalu dari 30 mahasiswa ternyata ada 5 mahasiswa yang nilainya failed, yang nilainya gagal, misalnya nilainya jelek, misalnya dapat 40, 50, maka Bapak Ibu bisa memberikan, ya dianjurkan atau diharapkan, ya atau bahkan diwajibkan, ya kalau lembaga akreditasi internasional itu selalu bertanya ini, kalau ada mahasiswa yang gagal, ikhtiar apa, effort apa yang Anda lakukan? Selalu begitu Bapak Ibu. Pengalaman saya mendampingi di ITS ya Bapak Ibu, ya selalu ditanya kalau ada mahasiswa yang gagal itu. Lalu kita menjawab, ya mahasiswa itu kita kasih kesempatan untuk belajar lagi. Lalu kita lakukan remedial, ya ujian ulang atau resit begitu. Betul itu dilakukan? Ya betul. Kalau itu betul dilakukan, coba ada kebijakan yang mendukung tidak? Nah, ditanya sampai kebijakan Bapak Ibu. Ya kebijakan dari institusi, dari universitas kayak apa, lalu kebijakan mutunya kayak apa, lalu standar mutunya kayak apa. Kalau harus mengulang, berapa kali harus mengulang gitu ya? Ada kebijakannya enggak ini gitu ya, Bapak Ibu. Lalu ada enggak form-form untuk mengulang feel itu tadi sehingga nilainya bisa diperbaiki? Ya dalam pelaksanaan ada SOP-nya enggak begitu. Nah dia tanya sampai segitu-segitunya Bapak Ibu. Ya jadi ingin memastikan lembaga akreditasi itu bahwasanya kemampuan-kemampuan yang feel itu memang dosen bisa memberikan kesempatan untuk mahasiswa belajar dan memperbaiki berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Dulu kita tidak punya di ITS Bapak Ibu karena pengalaman-pengalaman seperti itu. Sekarang kita punya kalau mahasiswa itu feel apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan dosen juga ada pegangannya Bapak Ibu. Tidak suka-suka, jadi ada dosen yang suka ngasih remedial, ya dikasih aja remedial perbaikan-perbaikan. Tapi ada dosen yang tidak mau, Bapak Ibu. Ya sudah, kalau gagal ya gagal aja gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya, karena sudah ada kebijakannya, ada standar mutunya, lalu ada SOP-nya. Ya semua dosen harus ikut itu, Bapak Ibu. Baik yang suka memberikan remedial secara berulang-ulang itu, ataupun dosen yang tidak mau memberikan remedial sama sekali harus mengikuti standar yang ada. Ya, nah seperti itu akan ditanyakan. Ya, menurut pengalaman saya di dalam kegiatan akreditasi, terutama kalau akreditasi internasional ya Bapak Ibu ya. Dan ini awalnya merepotkan dosen ya, karena harus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap nilai-nilai mahasiswa yang tidak mencapai standar kompetensinya. Lalu high expectation. Nah ini maksudnya gini Bapak Ibu. CPL yang dibuat oleh dosen yang nanti dijabarkan menjadi CPMK, sub-CPMK itu diharapkan pada level higher order thinking skill gitu ya. Diharapkan pada level berpikir tingkat tinggi. Ya karena Bapak Ibu untuk pembelajaran orang dewasa itu adalah kemampuannya pada level tingkat tinggi, yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau anak-anak ya pembelajaran anak-anak itu belajar pada saat dia bermain. Oleh karena itu, prinsipnya adalah belajar dalam kesenangan, kegembiraan itu penting. Ya. Tetapi kalau untuk orang dewasa, lah mahasiswa ini termasuk golongan orang dewasa, belajar itu didorong karena dia ada masalah dan ada kebutuhan. Ya, itu dua itu. Problem and need ya. Orang dewasa itu mau belajar kalau sedang ada masalah dan sedang ada butuhnya gitu ya Pak Ibu ya. Baru mau belajar, apapun dia akan belajar gitu ya. Ya, pasti begitu. Problem and need gitu. Sehingga di KKNI Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ya KKNI level 6 untuk sarjana, itu kemampuan yang pertama yang harus dimiliki oleh lulusan sarjana, itu satu, dia harus mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Jadi pengetahuan apa saja yang dipelajari, ya dalam bidang ekonomi bisnis misalnya, akuntansi, manajemen, ya studi pembangunan, dan seterusnya Bapak Ibu, harus mampu digunakan oleh mahasiswa untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Nah, ya, jadi dia harus mampu melihat variabel-variabel masalahnya apa, parameternya apa, bagaimana nanti menyelesaikan masalah ini. Nah, itu pengetahuannya harus mampu seperti itu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, menurut KKNI, mahasiswa sarjana itu harus mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kedua ini.
Jadi mulai memformulasikan sampai menyelesaikan masalah. Nanti mohon Bapak Ibu dibaca lagi ya di KKNI. Kalau enggak ya baca di slide saya saja. Di slide saya ada di halaman pertama. Lalu yang ketiga adalah mampu beradaptasi Bapak Ibu. Ya, beradaptasi ini dengan perkembangan dunia ini Bapak Ibu ya. Yang sekarang dalam bidang ekonomi bisnis apa ya sekarang isu yang lagi mengemuka ini Bapak Ibu. Ya apa ya ini ya. Di dalam bidang finansial ini sangat pesat ini berkembangnya ini Bapak Ibu ya. Sangat pesat berkembangnya. Ya, bidang ekonomi dan bisnis saya kira salah satu bidang yang tidak bisa lepas dari dampak teknologi misalnya. Ya, teknologi digital, ya. Ya, digital teknologi digital. Ya, sekarang banyak orang ribut perkara kripto. Banyak orang ribut perkara apa namanya NFC dan seterusnya ini, NFT dan seterusnya ini. Ya, banyak orang ribut tentang bagaimana ke depan itu berbisnis di dalam metaverse gitu ya, dalam dunia metaverse. Ya, transaksi di situ seperti apa, surat berharga di situ seperti apa gitu ya, di dunia metaverse ini. Ya, yang barangkali mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis tidak akan bisa lepas dari isu-isu seperti ini. Nah, berarti KKN itu betul ya, mahasiswa lulusan sarjana ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, yaitu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah lulusan sarjana itu harus mampu untuk mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau tidak dilatih Bapak Ibu susah ya. Kalau hanya kuliahnya itu hanya mendengarkan dosen ceramah lalu memberikan contoh dosennya susah. Tetapi kalau dikasih case-case, lalu case itu disuruh mencari bagaimana solusinya, membuat perencanaan lah. Di situ dia punya kesempatan untuk memilih sesuatu dan mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan. Dan yang kelima, yaitu mahasiswa harus mampu memberikan petunjuk, ya, terhadap rekan kerjanya maupun terhadap kelompoknya di dalam pekerjaannya. Ya, artinya dia harus punya kemampuan untuk mempresentasikan ide-idenya. Ya. Nah, ini kan harus dilatih untuk presentasi kan Bapak Ibu. Ya, presentasi ini tuntutannya KKNI ini Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa harus mampu atau memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Ya, tentu saja tanggung jawab profesional atas pekerjaannya. Nah, 6 ini Bapak Ibu. Nah, kalau 6 ini dituntut oleh KKNI, maka proses pembelajaran tidak cukup hanya proses yang sifatnya mengajar saja, ya, mahasiswa mendengarkan, mencatat, ya, tidak cukup, ya, tidak cukup. Lalu kemampuan di RPS-nya mampu menjelaskan, mampu menunjukkan, tidak akan cukup, Bapak Ibu. Ya, setidaknya kalau pakai taksonomi Bloom, ya kita harus main pada level C3 ke atas, ya. Mulai dari implementation, sintesis, ya, analisis, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu sampai kemampuan creating, merencanakan, merancang dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin didorong dengan mengimplementasi case based dan project based learning, ya. Dari situ Pak, ya, kaitannya ini. Ya, kaitannya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah design down. Jadi Bapak Ibu merancang kurikulum, merancang RPS khususnya sesuai pembahasan kita itu diawali dari kemampuan itu, ya, dari CPL-nya, lalu diturunkan ke bawah. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, inilah 4 prinsip yang prinsip OB yang diusulkan oleh SPEDI Bapak Ibu dan banyak diadopsi oleh lembaga akreditasi internasional yang masuk ke Indonesia ya Bapak Ibu ya. Lalu proses pembelajaran ini Bapak Ibu. Proses pembelajaran. Kurang lebih kan seperti ini ya proses pembelajaran di mata kuliah. Ada belajar di kelas, ada tutorial, ada daring, mungkin ada juga belajar di luar kelas. Lalu CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu ada berapa? CPL pengetahuan, sikap, keterampilan ya dibebankan ada berapa CPL? Atau ada apa saja? Lalu dari CPL itu kemudian oleh Bapak Ibu kan diterjemahkan menjadi CPMK. CPMK, lalu diturunkan menjadi sub CPMK kan? Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, menjadi sub CPMK. Ya. Nah, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kasih contoh mata kuliah metode penelitian saja supaya sama-sama mengertinya ini Bapak Ibu ya. Saya mengerti, Bapak Ibu mengerti ya.
Misalnya pada minggu pertama, pada sub CPMK pertama ini, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan dan hipotesis penelitian misalnya. Mahasiswa belajar selama 2 minggu. Ya dosennya ngasih kuliah, lalu dosennya memberikan tugas dalam bentuk discovery untuk mencari permasalahan. Ya dari artikel jurnal atau dari permasalahan real di lapangan begitu. Berarti kalau kemampuan sub CPMK itu ya dengan bobot nilai 20% ini Bapak Ibu. Jadi sub CPMK itu dibobot dengan nilai 20% sebagai contoh ya. Lalu materi yang dipelajari apa? Ya ini materi yang dipelajari. Nah, materi yang dipelajari dengan sub CPMK tadi mampu memformulasikan permasalahan dan hipotesis ya berdasarkan permasalahan di dunia nyata, misalnya seperti itu, berarti yang dipelajari adalah cara-cara merumuskan masalah kan Bapak Ibu. Ada rumusan masalah asosiatif, ada deskriptif, ada komparatif dan sebagainya. Hipotesisnya juga demikian. Lalu dia belajar bagaimana melihat permasalahan di lapangan atau meringkas jurnal yang dia baca misalnya. Nah itu kan materi pembelajarannya. Lalu Bapak Ibu memberikan tugas pada mahasiswa. Bentuknya adalah tugas dan presentasi selama 2 minggu ini Bapak Ibu. Bobot penilaiannya 20. Lalu setelah mahasiswa merumuskan masalah, mempresentasikan hipotesisnya seperti apa, lalu Bapak Ibu melakukan penilaian kan? Nah, penilaian. Nah, dari hasil penilaian itu Bapak Ibu punya threshold tidak ini? Ya. Punya batas ambang tidak ini? Kalau tidak punya batas ambang ya sudah, berapapun nilainya diterima ini Bapak Ibu. Ya, tapi kalau menurut OB itu tadi kan bahwasanya kalau ada mahasiswa yang belum mencapai standar kompetensinya, maka dia diberi kesempatan untuk memperbaiki. Nah di tempat saya Pak Riha dan Bapak Ibu itu ada nilai ambang yang ditetapkan oleh dosennya sendiri ya di ITS itu Bapak Ibu. Jadi setiap awal semester ya, dosen dibebani mata kuliah. Dan mata kuliah itu bisa jalan atau dioperasikan oleh dosen apabila dosen memasang targetnya, Bapak Ibu. Jadi setiap awal semester saya memasukkan target saya, Bapak Ibu. Misalnya mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah metode penelitian. Mata kuliah metode penelitian ini semester yang lalu itu sudah mencapai nilai average-nya itu 3,2 misalnya dari skala 4 gitu ya, 1 sampai 4 gitu ya, Pak. 3,2. Maka semester ini saya berani memasang target berapa, gitu ya, dosennya ini Bapak. Kalau tidak saya pasang targetnya ini ke sistem, mata kuliah saya tidak bisa jalan Bapak Ibu. Dikunci oleh sistem, ya terkunci ini oleh sistem. Jadi semua dosen harus memasukkan targetnya ini. Taruhlah saya masukkan target 3,2 ini Bapak Ibu. Berarti kalau kita konversi taruhlah ini 70 misalnya dari skala 100 1 sampai 100 gitu ya Bapak Ibu ya. Maka saya akan katakan pada mahasiswa, nak, target kita 3,2. Oleh karena itu, kalau nilaimu di bawah 70, kamu harus mengulang belajar ya, nak ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Supaya kita punya pegangan ini, anak-anak yang nilainya berapa yang perlu diperbaiki. Ya, nah pada saat itu juga dilakukan perbaikan. Ya, dilakukan perbaikan. Nah, lalu pada sub CPMK yang berikutnya, sub CPMK kedua, misalnya kemampuan apa misalnya? Kemampuan merancang penelitian, kualitatif, kuantitatif misalnya. Bobotnya berapa? 25%. Lalu nanti apa yang yang dia lakukan misalnya membuat model penelitiannya. Nah, membuat model penelitiannya seperti apa? Ya. Lalu apa yang dipelajari? Ya tentu saja tentang metode penelitian kualitatif kuantitatif ya yang dipelajari oleh mahasiswa, lalu dia memilih metode sesuai dengan permasalahan yang dipilih pada saat di materi A ya. Nah setelah itu Bapak Ibu melakukan penilaian lagi, lalu dilihat threshold-nya. Jadi mahasiswanya mencapai nilai 70 atau tidak. Kalau ada yang belum mencapai 70, dia diminta untuk melakukan perbaikan. Nah ini dulu Bapak Ibu sangat berat pada 5 tahun yang lalu di tempat saya. Ya pada awal-awal kita mengikuti akreditasi. Soalnya selalu ditanya oleh asesor atau evaluator dari lembaga akreditasi internasional, selalu ditanya, kalau mahasiswamu itu nilainya di bawah ambang, ya yang kamu tetapkan itu, ikhtiar apa, effort apa yang dilakukan? Yang ditanyakan itu ikhtiarnya Bapak Ibu.
effort-nya yang ditanyakan. Ya. Kalau nanti ternyata Bapak Ibu mahasiswa, seorang mahasiswa mendapatkan nilai 50, lalu sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh universitas, oleh ITS dalam hal ini, diulang 3 kali, ternyata tetap nilainya 50, sudah diulang 3 kali tetap nilainya 50, dan itu ada evidennya, ya ada bukti-bukti bahwasanya mahasiswa dikasih kesempatan mengulang, maka mereka sudah mengatakan oke, gitu ya, nilai kita tetap baik, ya. Jadi yang betul-betul dinilai itu ikhtiarnya, Bapak Ibu. Ada ikhtiar enggak kalau ada mahasiswa yang nilainya jelek, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini prinsip OB di dalam pembelajaran yang awal-awalnya sangat merepotkan dosen, karena dosen selalu melihat dari hasil tugas, kuis, ya UTS, UAS itu ya, Bapak Ibu, di setiap kesempatan itu siapa yang field, lalu kita memberikan perbaikan-perbaikan begitu. Nah itu kalau tidak Bapak Ibu, kalau itu tidak dilakukan ya, misalnya kuliah lalu dites pakai kuis, lalu dikasih tugas, lalu UTS seperti itu saja, maka cenderung nilainya jelek, ya cenderung nilai mahasiswa itu di D ini. Nah untuk menghindari ini Bapak Ibu memang perlu dilakukan tahapan-tahapan seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, lalu di tengah semester ini Bapak Ibu dilakukan evaluasi, ya evaluasi formatif. Apa saja yang masih perlu diperbaiki dari sisi dosen, dari sisi fasilitas belajar, dan dari sisi mahasiswa. Ya evaluasi ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan proses pembelajaran yang setengah semester berikutnya ini Bapak Ibu, supaya nanti distribusi normalnya itu menggeser ke kiri gini ya Bapak Ibu, ke arah ABC begitu Bapak Ibu, supaya katanya orang Semarang nilai kok DECEC itu ya. DECEC itu DEC. Ya jangan sampai DECEC lah nilainya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu siklus pembelajaran ini harus terlihat di dalam RPS kita, ya bahwasanya RPS kita itu di awal semester Bapak Ibu itu ada persiapan perkuliahan misalnya, jadi sebelum minggu kuliah ada meeting di prodi persiapan perkuliahan. Di antaranya adalah memeriksa RPS-nya Bapak Ibu, RPS mana yang mau dipakai ini, disepakati ini, ya kalau tim teaching disepakati dengan tim teachingnya, lalu nanti di proving oleh kaprodinya. Oke, ini ya RPS yang dipakai gitu ya. Di paraf gitu ya. Nah, itu kalau di tempat saya Bapak Ibu, semua RPS itu diparaf sama kaprodinya ini yang berjalan semester ini. Lalu dilaksanakan kan Bapak Ibu. Di akhir semester setelah nilai itu dikeluarkan, minggu ke-17 ke-18 itu pekan koreksi, minggu ke-16 itu kan ujian akhir semester ya Bapak Ibu ya. Lalu 17-18 itu biasanya pekan koreksi, minggu ke-18 itu muncul nilainya. Nah, setelah nilai muncul itu dilakukan evaluasi. Di antara evaluasi itu adalah evaluasi terhadap RPS, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai pengampu mata kuliah, bisa jadi bukan penyusun RPS-nya kan, bisa jadi dosen yang lain yang menyusun RPS. Tapi bisa jadi Bapak Ibu yang menyusun RPS. Lalu dievaluasi, kira-kira dari RPS yang sudah digunakan itu apa yang perlu disempurnakan, diperbaiki supaya nanti semester depan lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu ya, lebih baik lagi. Nah itu siklusnya RPS Bapak Ibu. Lalu nanti ada siklus penjaminan mutu di perguruan tinggi masing-masing ini Bapak Ibu. Ya saya yakin di USK ya, Universitas Kuala atau di Fakultas Bapak Ibu pasti akan menjalankan yang disebut dengan audit mutu internal yang dilakukan setiap tahun. Nah, audit mutu internal itu, Bapak Ibu, diantaranya adalah mengaudit pelaksanaan RPS ini. Ya, mengaudit pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan RPS yang sudah disiapkan. Ya, jadi nanti tim auditnya itu kan dari kantor penjaminan mutu atau dari pusat penjaminan mutu atau gugus tugas penjaminan mutu. Datang ke prodi-prodi Bapak Ibu kalau di tempat saya itu biasanya nanti datang itu di sekitar bulan Agustus September lah datang ya, setelah berakhirnya semester genap Bapak Ibu datang mereka
Kalau di tempat saya setiap prodi itu 3 orang ya, dari prodi yang berbeda timnya, lalu melakukan audit ya. Nah, audit itu dalam rangka untuk melihat pelaksanaan RPS dan memberikan masukan, Bapak Ibu. Memberikan masukan terhadap RPS yang sudah berjalan itu. Jadi, Bapak Ibu dosen mendapatkan masukan dari banyak kegiatan. Yang pertama adalah evaluasi yang diadakan sendiri oleh Bapak Ibu, lalu evaluasi yang diadakan oleh audit internal, lalu juga evaluasi yang diadakan oleh mahasiswa. Karena di tempat saya itu juga ada penilaian terhadap proses pembelajaran oleh mahasiswa secara online, ya secara daring. Jadi setiap mahasiswa minggu ke-14 sebelum ujian akhir, itu mahasiswa harus mengisi kuesioner. Ya, kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan sekitar proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran menurut mahasiswa? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ditanyakan kompetensi dosen, pelaksanaannya, dan seterusnya, termasuk ditanya apakah dosen mengembalikan tugas atau mengembalikan ujian ya yang sudah berlangsung atau bagaimana, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu ditanyakan lengkap, begitu, berarti kita mendapatkan masukan juga dari mahasiswa kan Bapak Ibu. Lalu juga ada masukan dari dosen, ya dosen juga harus mengisi self-assessment report, jadi di akhir semester, setiap dosen seperti saya harus mengisi self-assessment report. Kalau saya tidak mengisi itu, Bapak Ibu, nanti nilai itu tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Sistemnya mengunci, Bapak Ibu, terkunci sistemnya. Ya, jadi sebenarnya kalau itu semua dijalankan, maka RPS kita itu selalu terupdate, ya, Bapak Ibu, ya, selalu terupdate. Ya. Nah, ini saya cerita tentang bagaimana implementasi RPS di dalam pembelajaran, ya, secara real, ya, Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah terkait dengan apa ya Bapak Ibu, terkait dengan RPS atau case based learning ya Bapak Ibu ya. Mana dulu yang Bapak Ibu inginkan ini? Terkait dengan pembelajaran dulu ya Bapak Ibu ya. Halo? Moga-moga masih nangkep suara saya. Masih ditangkap Pak Riha suara saya? Masih Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah ya. Pak, kami nanti bisa lihat bagaimana sistem di ITS itu Pak. Karena kami kan kalau tadi pertemuan tadi ada sistem perbaikan, ada kalau nggak membuat target penilaian, bisa lihat nanti Pak bagaimana di ITS telah menerapkan dalam sistem Pak. Kami belum sampai situ Pak. Oh iya. Ya ini Bapak akan sangat baik nanti kalau ya bisa lengkap ya Pak ya, bisa lengkap melihat sistemnya itu kalau nanti dengan teman-teman dari kantor penjaminan mutu ya Pak ya. Nah itu bisa lengkap ini ya. Jadi bisa melihat sistemnya lengkap. Artinya gini, artinya kalau dengan teman-teman dari penjaminan mutu, mereka itu punya akun yang bisa membuka akses semuanya gitu ya. Ya kalau saya sebagai dosen, saya hanya bisa membuka akses terhadap ya mata kuliah saya saja gitu ya, terhadap sistem itu ya. Ya nanti entah bagaimana caranya, entah studi banding atau apa studi banding gitu ya. Secara daring gitu, suatu saat ya bisa melihat sistemnya ya. Ya. Nah itu jadi membandingkan antara betapa cantiknya Banda Aceh dengan Surabaya gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Sekarang saya ya Pak ya ingin masuk ke metode pembelajaran saja ya. Setelah metode pembelajaran karena KISPIS tadi ya Pak ya. Lalu kita masuk ke RPS-nya. Nah kalau kita membaca SNDikti ya Bapak Ibu, SNDikti. Sebentar Bapak Ibu, saya selalu kehilangan ini ya slideshow-nya ini. Nah ini slideshow yang mana ini? Nah ini current slideshow. Nah saya baca dari ini ya Bapak Ibu, dari SNDikti pasal 10 ayat 1, pasal 11 ayat 1 sampai 10 ya. Itu dikatakan gini Bapak Ibu, proses pembelajaran itu merupakan interaksi antara dosen ini Bapak Ibu, antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Interaksi berarti dua arah kan Pak ya kalau interaksi itu. Ya dua arah antara dosen dan mahasiswa, dosen dengan sumber belajar dan mahasiswa. Nah, sumber belajar ini bisa berupa buku, bisa juga sumber belajar itu adalah sumber-sumber belajar di luar kampus, Bapak Ibu. Ya.
Tidak hanya berupa buku saja, bisa di luar kampus dengan mitra, di lapangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, interaksi itu 2 arah, ya. Lalu Bapak Ibu, apa yang kata kunci yang penting untuk dosen, yaitu pertama kompeten, ya. Ya, supaya kompeten, ya Bapak Ibu, ya dosen, ya seperti yang kita tahu bersama lah Bapak Ibu, ya barangkali ya harus sering berinteraksi dengan stakeholder dalam bidangnya masing-masing, harus sering membaca laporan-laporan hasil penelitian, atau bahkan meneliti sendiri, membuat jurnal, artikel dan seterusnya lah, ya. Lalu sebagai fasilitator, ya fasilitator itu adalah bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa. Lalu inovator. Ya, inovator itu selalu mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa belajar. Lalu memotivasi mahasiswa. Jadi dosen yang banyak penggemarnya itu adalah kalau memberikan perkuliahan, hadir di mahasiswa, itu sering menginspirasi, dan itu menjadi motivasi buat mahasiswa. Nah, dosen-dosen yang sering menginspirasi itu biasanya dosen-dosen yang sehari-harinya itu bergelut dengan permasalahan dan mencoba mengatasi masalah. Ya, jadi kalau saya, Bapak Ibu, kalau saya rasakan selama sekolah S1, S2, S3 itu, saya itu sangat terkesima dan sangat terinspirasi dengan dosen-dosen yang sering berkiprah di lapangan, ya. Dia banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penelitian kerjasama, proyek kerjasama begitu. Dibandingkan dengan dosen yang textbook ya tidak pernah kemana-mana, seperti saya ini tidak pernah kemana-mana, Bapak Ibu, di kampus saja, walaupun profesor ya gitu ya. Tapi kalau profesor enggak lah, kalau profesor pasti pengalamannya banyak. Ya. Jadi bagaimana menjadi dosen yang menginspirasi buat mahasiswa itu ya Bapak Ibu. Sepertinya mudah, tapi ya mungkin perlu banyak latihan. Lalu berikutnya adalah self-motivation, kata kuncinya untuk mahasiswa. Bagaimana dia punya motivasi yang tumbuh di dalam dirinya. Karena sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan oleh Allah memang dibekali untuk kemampuan belajar. Ya, kemampuan belajar itu adalah sudah ditiupkan, Bapak Ibu. Tinggal diasah aja oleh orang tua dan gurunya, ya. Ya, tinggal mencari titik motivasinya di mana. Lalu self-aplikasi, memberikan percaya diri. Mahasiswa ITS itu 70% anak desa, Bapak Ibu. Ya, yang rata-rata itu adalah anak-anak yang minder, Bapak Ibu. Ya, percaya dirinya rendah, beda dengan anak-anak yang sekolah di Bandung, di Jakarta barangkali, lulu gue itu, aduh, percaya dirinya tinggi. Tapi kalau anak-anak yang masuk di ITS itu rata-rata 70% sampai 80% anak orang desa. Anaknya buruh petani, anaknya nelayan petani, dan seterusnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Anaknya ulet-ulet, pintar-pintar, tapi percaya dirinya rendah. Ini. Nah, ini kan perlu diasah ini, Bapak Ibu. Ya, supaya anak-anak seperti ini mempunyai percaya diri baik, sehingga kemampuan-kemampuan intelektual dan emosionalnya itu bisa terasa dengan baik. Ya. Nah, itu yang berikutnya adalah self-regulated. Ya. Bagaimana melatih mahasiswa untuk bisa mengatur dirinya. Nah, ini case-based dan project-based ini, Bapak Ibu. Karena kalau case-based dan project-based itu pasti nanti ada tahapan mendesain penyelesaian masalah dalam bentuk project kalau di project-based. Ya. Jadi dia bisa mengatur kapan dia harus begini, kapan dia harus begitu Bapak Ibu. Dilatih di situ. Lalu kalau sumber belajar itu yang paling penting berkualitas. Ini berkualitas itu nanti dilihat RPS-nya Bapak Ibu. Kalau rujukannya masih rujukan tahun 70-an gitu ya. Ya, padahal sudah ada yang lebih baru gitu ya. Itu berarti ya kualitasnya pasti lebih rendah gitu ya. Nah, ini sering Bapak Ibu kalau akreditasi itu ditanyakan itu Bapak Ibu. Mana materi-materi yang diupdate ya, yang dilakukan updating. Itu biasanya asesor tahu itu Bapak Ibu, materi-materi yang diupdate itu. Selalu dosen, sudah ini Pak, kita sudah pakai materi yang baru ini. Mana bukunya kok masih buku lama gitu ya. Terus dosennya bilang, enggak Pak, kita sudah pakai buku baru. Ini loh Pak, buku barunya ditunjukkan sama dia. Iya memang bukunya baru, tapi RPS-nya masih lama Bapak Ibu. Ya, jadi bisa jadi Bapak Ibu dosen itu sudah menggunakan rujukan-rujukan baik yang baru, edisi baru dan seterusnya, tapi belum berkesempatan untuk memperbaiki RPS-nya. Sementara yang dibuat pegangan untuk akreditasi sebagai eviden itu adalah RPS-nya, dokumennya ini gitu ya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saya menyarankan tidak usah nunggu 5 tahun untuk melakukan updating terhadap RPS. Ya, begitu Bapak ada sesuatu yang baru, referensi baru, nah segera saja RPS-nya diupdate gitu Pak. Ya seperti itu, supaya tidak ketahuan seperti tadi. Ya kan rugi kita Bapak Ibu, padahal kita sudah menggunakan referensi yang terbaru untuk proses belajar dengan mahasiswa, tapi RPS kita masih tertulis yang lama gitu. Dan yang terbaca yang tertulis yang lama gitu. Nah, itu perlunya Bapak Ibu persiapan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar di setiap awal dan akhir semester itu dalam rangka untuk kita bersama-sama mengupdate RPS itu tadi ya Pak ya. Nah, itu lalu berkecukupan. Ya memang berkecukupan itu begini Bapak Ibu. Bagaimana materi yang kita siapkan di dalam RPS di kolom materi itu ya Bapak Ibu. Memang itu yang bermanfaat untuk mencapai CPL-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai betul memilih materi yang betul-betul bermanfaat. Jadi banyak itu tidak penting Bapak Ibu, tapi yang penting adalah kebermanfaatan dari materinya. Ya, jadi bukan banyak-banyakan ini Bapak Ibu, ya banyak-banyakan materi, tetapi bagaimana materi itu betul-betul yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian CPL. Itu ya Bapak Ibu ya. Seperti doa kita ini Bapak Ibu setiap pagi kan. Ya, selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat kan gitu ya, bukan ilmu yang banyak kan. Lalu yang berikutnya adalah mudah diakses ya. Jadi sumber-sumber belajar itu bagaimana mudah diakses oleh mahasiswa. Jadi Bapak Ibu menyiapkan materi-materi itu, lalu materi itu diletakkan di platform e-learning-nya Bapak Ibu yang ditetapkan, yang disiapkan oleh universitas misalnya ya. Pakai model atau pakai apa gitu ya Bapak Ibu ya. Siapkan di situ. Walaupun ketemu dengan Bapak Ibu setiap minggunya misalnya mata kuliah 2 SKS cuma 100 menit, tapi sesungguhnya mahasiswa bisa mengakses materinya Bapak Ibu setiap saat karena materinya Bapak Ibu sudah disiapkan di platform e-learning kan gitu. Ya Bapak Ibu ya seperti itu. Lalu Bapak Ibu interaksi itu Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk RPS ini ya. Jadi interaksi proses pembelajaran itu Bapak tuliskan dalam bentuk RPS ini, di mana RPS itu disusun acuan utamanya adalah untuk mencapai CPL-nya ini di atasnya ini, standar kompetensinya ini. Nah, tidak kalah pentingnya adalah lingkungan belajar ini, setting lingkungan belajar Pak, karena setting lingkungan belajar ini akan menentukan nanti lulusan yang seperti apa yang Bapak inginkan ya. Tadi yang Bapak saya dengar sekilas di dalam lagu himne Universitas Sakwala tadi ya, menghasilkan lulusan yang beriman. Ya berarti Bapak Ibu men-setting lingkungan itu sehingga menciptakan anak-anak yang memiliki keimanan yang baik dan ketakwaan yang baik. Itu kan sesuai dengan Undang-Undang 12.12 kan Bapak Ibu. Nah, lingkungan belajar yang seperti itu yang sering disebut dengan hidden curriculum, ya, lingkungan yang disetting oleh Bapak Ibu dosen, ya, sehingga mahasiswa bisa belajar dari lingkungannya secara neutral effect, secara secara langsung terhadap lingkungan belajar itu. Kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan lulusan yang menghargai waktu, ya, maka Bapak Ibu menciptakan lingkungan belajar. Bapak Ibu setiap hari tidak pernah terlambat masuk ke Zoom webinar. Nah, kalau jadwalnya jam 7 ya jam 7 gitu ya. Tidak pernah mengingkari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan ya. Kecuali nanti ada kesepakatan berikutnya gitu ya. Nah, ini kan kita ingin mendidik anak-anak supaya menghargai waktu ya Bapak Ibu ya. Menghargai waktu. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan belajar itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lingkungan belajar yang seperti ini tidak bisa dituliskan di RPS, Bapak Ibu. Tidak bisa dituliskan di RPS, ya. Tetapi bisa dilaksanakan dengan yang disebut dengan hidden curriculum. Kurikulum yang tersembunyi, tapi sesungguhnya mahasiswa belajar dari situ, ya. Jadi dalam pendidikan itu ada 2 efek, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu diskusi dengan teman-teman FKIP, ya, efek yang pertama itu disebut dengan instructional effect. Jadi proses pendidikan yang berdampak pada kemampuan dan keterampilan seperti yang Bapak Ibu ajarkan.
Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengajarkan membuat neraca keuangan, dia akan pinter soal itu. Ya, kalau Bapak Ibu mengajarkan mahasiswa bagaimana membuat desain manajemen project, dia akan bisa begitu. Ya. Nah, ada yang kedua Bapak Ibu, yaitu neutron effects. Ya. Nah, ini yang disebut hidden curriculum, yaitu efek dari proses pendidikan yang diciptakan lingkungan pendidikannya seperti yang Bapak Ibu kehendaki. Ya, itu ya kalau bahasa dulu dalam akreditasi itu sering disebut dengan environment akademik itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu lalu berikutnya adalah Bapak Ibu proses pembelajarannya itu harus Bapak Ibu kalau menurut ini pasal 11 ayat 1 dan 10 ini Bapak Ibu. Proses pembelajaran itu harus memiliki karakteristik interaktif dua arah. Walaupun lewat Zoom, bagaimana bisa dua arah ini Bapak Ibu? Walaupun sulit ya lewat Zoom itu ya. Saya biasanya gini Bapak Ibu, mahasiswa 40 begitu ya, saya ngasih kuliah. Setelah kira-kira setengah jam, saya panggili satu-satu Bapak Ibu secara random. Saya panggili 5-10 orang gitu ya. Masih ada enggak di tempat itu gitu ya. Dua arah ini. Lalu saya tanya hal-hal yang ringan-ringan saja tentang dia. Gimana di tempatmu ini? Ya coba kamu buka sebentar saja videomu. Wah gitu ya. Saya komentari apa gitu. Lalu kemudian saya masukkan pertanyaan-pertanyaan. Walaupun lewat Zoom ya, Bapak Ibu. Lalu holistik Bapak Ibu. Holistik itu artinya menyampaikan sesuatu itu dari berbagai sudut pandang yang bisa membuka wawasannya mahasiswa. Lalu integratif. Ya, integratif itu Bapak Ibu bisa mengkaitkan satu mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan dengan mata kuliah yang lain, terintegrasi begitu. Ya, lalu berikutnya adalah scientifics. Bahwasanya apa yang Bapak Ibu jelaskan pada mahasiswa, apa yang dipelajari oleh mahasiswa itu bisa dirunut secara scientifics ya. Ya, lalu kontekstual ini. Ya, kontekstual itu apa yang dipelajari atau subjek yang dipelajari itu memang sesuai dengan kondisi hari ini di lapangan gitu ya, kontekstual ini. Lalu tematik ini Bapak Ibu membentuk tema-tema yang kadang-kadang kita perlukan supaya mahasiswa itu yang dibahas itu temanya ini toh gitu ya. Kadang-kadang kita lupa Pak membahas banyak hal ya, terus mahasiswa juga enggak bisa menyimpulkan apa ini. Tapi kalau dalam tema-tema tertentu misalnya tadi saya buat satu tema tentang tentang indikator kinerja. Lalu ini saya buat tema tentang pembelajaran. Nanti saya buat tema tentang RPS Bapak Ibu yang terakhir gitu ya. Nah, dibuat tema-tema seperti itu. Efektif itu artinya Bapak Ibu mengajarkan atau mahasiswa belajar hal-hal yang bermanfaat saja terhadap pencapaian CPL gitu ya. Nah, ini bagian yang sulit Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, saya sendiri nih Bapak Ibu mengajar mata kuliah itu ya sering tidak berkesempatan untuk melihat materi ini bermanfaat enggak ya kalau nanti mahasiswa mempelajari dalam rangka mencapai CPL yang dituju itu. Ya, seringkali begitu Bapak Ibu. Seringkali melebar kemana-mana gitu ya. Itu maksudnya efektif, yaitu mahasiswa belajar terhadap ilmu-ilmu yang memang mendukung atau fokus pada CPL-nya, itu efektif. Lalu kolaborasi. Ya, belajar dalam bentuk kolaborasi. Kolaborasi itu dalam bentuk kelompok di mana setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap masing-masing subjek yang dia pelajari. Lalu berikutnya adalah student center learning. Nah, ini Bapak Ibu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karakter ini harus terlihat nanti Bapak Ibu. Menurut ini kriteria C6 APS 4.0 ini supaya nilainya 4 ya. Yaitu Bapak Ibu. Nah, harus terlihat di dalam metode penelitian yang metode pembelajaran yang Bapak Ibu pilih dalam RPS. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah suaranya kok balik ini Bapak Ibu. Suara saya balik sendiri nih Bapak Ibu. Nah, menurut SNDikti ya Bapak Ibu, masih bisa diikuti Pak Bapak Ibu? Masih Pak, bisa Pak. Nah, menurut SNDikti Bapak Ibu ini jam berapa ini? Lama-lama lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti 1 jam kita diskusi. Nah, menurut SNDikti Bapak Ibu, pasal 14 itu ada bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran itu kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, ya praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, ya kewirausahaan, ya pengabdian pada masyarakat, pertukaran pelajar ini Bapak Ibu. Ini adalah mohon maaf. Ini adalah bentuk pembelajaran. Ya ini.
Nah, kemudian bentuk pembelajaran itu dilaksanakan dengan metode pembelajaran itu pasal 14 ayat 3. Nah, itu metodenya itu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan seterusnya. Misalnya gini Bapak Ibu. Misalnya saja adalah bentuk pembelajarannya praktek lapangan ini. Ya, praktek lapangan ini. Ya, jadi dia praktek di lapangan. Ya. Lalu metode pembelajarannya yang dipakai apa ini? Ya, mau Bapak pakai apa ini? Misalnya Bapak pakai metodenya adalah studi kasus dan pembelajaran kolaboratif ini. Jadi waktu dia di lapangan, dia diminta untuk menggali case-case dalam kelompok kolaborasi misalnya. Jadi satu bentuk metode pembelajaran bisa menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran, gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kuliah ini memberikan perkuliahan. Metode yang Bapak Ibu pakai apa ini dalam perkuliahan itu? Pertama menggunakan discovery, ya menggunakan diskusi kelompok, mengajar dan diskusi kelompok, lalu simulasi bermain peran itu tadi di video tadi ada mahasiswa hukum ya Bapak Ibu ya yang sedang memainkan peran gitu ya. Ya ada hakimnya, ada jaksanya, ya ada konsultan hukumnya, ya ada yang terdakwa, ini yang terdakwa dan tidak mahasiswa yang menjadi terdakwa. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, bermain peran. Nah ini Bapak Ibu bisa pilih di dalam RPS RPS Bapak Ibu, ya mana yang Bapak Ibu inginkan untuk mencapai CPL-nya. Tentu saja memilih metode-metode ini dicocokkan dengan CPMK dan sub CPMK-nya. Ya. Nah, ini kalau kita mengacu ke akreditasi Bapak Ibu supaya nilainya 4, maka setidaknya di RPS kita itu ada 75% sampai 100% yang mengimplementasi metode-metode ini. Gitu, Pak. Dan itu harus terlihat Bapak Ibu. Di dalam metode pembelajaran, di kolom metode pembelajarannya harus terlihat menggunakan metode-metode ini. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tidak hanya terlihat Bapak Ibu, supaya tidak terlihat lucu, nanti metode itu memang cocok dengan sub CPMK-nya gitu ya. Ya, karena bisa saja nanti kalau asesornya itu memang jeli, orang yang pasti jeli lah asesor itu. Lalu kemampuan menjelaskan kok case base ini gimana, kan tidak cocok ini. Kalau kemampuan menyelesaikan masalah atau kemampuan untuk mendesain lah itu pakai project base, cocok gitu ya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu berikutnya adalah saya masuk ini Pak ke case based learning ini. Ya. Case based learning ini Bapak Ibu secara teoritis itu dikatakan sebagai metode pembelajaran dengan pemberian sebuah kasus yang menggambarkan detail dari situasi dunia nyata. Nih Bapak Ibu. Ya, mahasiswa belajar menggali pertanyaan atau inquiry dan menyelesaikan masalah tersebut dengan beberapa alternatif solusi, baik secara individu maupun kolaboratif. Jadi secara teoritis bisa dilakukan individu, mahasiswa, atau dilakukan secara kolaboratif. Tetapi Kepmen tentang IKU memintanya secara kolaboratif, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menurut Kepmen itu mintanya yang kolaboratif karena sekaligus untuk melatih mahasiswa bekerja dalam sebuah tim. Ya, tapi kalau teoritis bisa sih secara individu juga bisa. Mahasiswa didorong untuk mempertahankan solusi yang mereka anggap paling tepat, ya seperti itu. Nah, CBL ini, Bapak Ibu, CBL ini pertama kali dipakai tahun 1870-an di Harvard Law School, ya. Jadi Bapak Ibu dulu zaman tahun itu di Amerika memang sedang krisis tentang kompetensi terhadap lulusannya. Jadi lulusan perguruan tinggi itu tidak langsung bisa kerja, selalu di training dulu dan seterusnya, dan itu tidak efisien untuk anggaran negara. Nah, pada saat itu Harvard Law School mendorong mahasiswa-mahasiswanya belajar di tempat persidangan. Nah, seperti dalam video tadi ya Bapak Ibu. Tapi kalau dalam video tadi itu kan simulasi, ya simulasi bermain peran. Tapi ini betul-betul anak-anak itu belajar di institusi penegak hukum, ya di tempat persidangan, di kantor polisi dan seterusnya.
ya kantor kejaksaan, Mahkamah Agung, dia belajar di situ. Ya, nah itu awal ceritanya case based learning. Jadi sudah lama sekali ini Bapak Ibu. Kalau dalam bidang ekonomi bisnis, barangkali anak-anak belajar nanti di di kantor-kantor pusat-pusat bisnis ya Bapak Ibu ya, misalnya di kantor perbankan misalnya, ya, atau di tempat-tempat pengambil kebijakan, bagaimana tentang pengambil kebijakan tentang ekonomi bisnis ini dan seterusnya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu 20 tahun berikutnya, 1890, itu metode case based learning ini diadopsi oleh John Hopkins Medical School. Ya Bapak Ibu, 20 tahun berikutnya. Namun namanya diganti menjadi PBL Bapak Ibu. Project based learning. Nah, Bapak Ibu sering mendengar kan? PBL, problem based learning. Ya, case based learning berubah menjadi problem based learning. Nah, ini mahasiswa kedokteran ini belajar di rumah sakit, jadi melihat pasien datang itu sebagai problem. Ya, sebagai problem yang dihadapi seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Dia melihat dokter melakukan diagnosa terhadap pemeriksaan dan diagnosa terhadap pasien yang datang tadi, dia pelajari dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu ceritanya. Jadi kalau kita mau memang menggunakan case based learning dalam dalam pengertian asalnya, itu memang mahasiswa mesti melihat permasalahan itu di dunia nyata secara langsung. Tetapi Bapak Ibu, di dalam implementasi metode ini kemudian terjadi banyak downgrade ya, banyak downgrade karena kesulitannya mahasiswa datang di lapangan. Downgrade-nya adalah melalui dosen. Ya, dosennya yang sering bekerja sama dengan mitra, melihat banyak permasalahan di lapangan. Nah, itu yang membawa permasalahan ke mahasiswa. Jadi dosennya mempersiapkan permasalahan, lalu mahasiswanya merumuskan permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh dosennya tadi. Ya, seperti itu, di downgrade seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau mau aslinya sebenarnya ya mahasiswanya yang mengidentifikasi permasalahan itu di lapangan, ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu karena ini namanya metode Bapak Ibu, metode pembelajaran sama dengan metode penelitian, pasti ada tata caranya, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ya, tahapan-tahapan bagaimana menjalankan metode ini. Nah, secara sekilas Bapak Ibu, metode ini dimulai dari Bapak Ibu menyediakan masalah dan mahasiswa menggali permasalahan itu dan merumuskan permasalahan itu. Ya, misalnya apa ya Pak Riha, kalau di bidang ekonomi sekarang permasalahan yang paling mungkin dipelajari oleh mahasiswa sekarang, mahasiswa S1 dalam bidang finansial teknologi misalnya Pak kan, gimana perkembangan teknologi dalam keuangan. Ya, jadi banyak hal buat. Ya, tentang masalah-masalah transformasi digital dalam bidang keuangan ya Pak ya. Ya, bagaimana secara teknis, bagaimana dampaknya secara psikologis, bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian nasional maupun internasional yang kita berada di dalamnya, atau kalau mau didekatkan lagi, bagaimana transformasi digital dalam bidang bisnis ini pada saat kita menjadi presidensial G20 ya. Ya, itu bagaimana gitu ya. Jadi mahasiswa dibawa ke hal-hal yang sekarang menjadi hangat dibicarakan orang gitu ya, seperti itu. Jadi biar digali nanti oleh mahasiswa seperti apa. Tapi dosennya memberikan, ini loh nak ada case kayak gini nih nak. Coba kita pikirkan, kamu kira-kira apa ya yang kamu bisa rumuskan dari case ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Dimulai dari situ. Ya. Jadi kata kuncinya adalah dosen menyediakan permasalahan, mahasiswanya merumuskan permasalahan berdasarkan minatnya dia. Karena setiap mahasiswa itu kan ya Pak ya, Bapak Ibu ya, berbeda-beda ini. Berbeda-beda informasi yang diterima, berbeda-beda minatnya kan. Ya, dalam satu case itu transformasi digital dalam bidang finansial itu bisa macam-macam nanti. Ya, bisa macam-macam. Ada yang melihatnya merumuskan permasalahan dari sisi teknologinya, ada yang melihat dari sisi dampak secara finansial seperti apa dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah mengidentifikasi informasi kunci pada kasus itu. Jadi kalau sudah dipilih kasus itu oleh mahasiswa, maka mahasiswa mengidentifikasi kira-kira
informasi apa saja dan fakta-fakta apa saja yang akan diperlukan oleh mahasiswa ya untuk menyelesaikan kasus itu tadi. Nah, ini harus dibantu dosen ini Bapak Ibu. Jadi dosen sebagai scaffolding, sebagai pendamping. Ya. Lalu berikutnya adalah menggali nilai-nilai dalam kasus itu. Dosen membantu mahasiswa karena mahasiswa memang posisinya belajar ya Bapak Ibu ya. Sedangkan Bapak Ibu dosen posisinya adalah pakar yang berpengalaman, menggali nilai-nilai atau alternatif yang mungkin dalam penyelesaian kasus itu ya. Nah, kalau ini ya nilai ini kalau kamu pilih untuk menyelesaikan masalah ini ya nilai ini maka nanti dampaknya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu memberikan pendampingan pada mahasiswa ya. Tentu saja Bapak Ibu dosen mengikuti perspektif dari masing-masing mahasiswa seperti apa ya. Jadi yang ingin kita tumbuhkan kan perspektif mahasiswa ini Pak terhadap nilai-nilai itu. Lalu berikutnya adalah melakukan analisis dan argumentasi. Mahasiswa terlibat di dalam analisis dan disertai argumentasi-argumentasinya dalam menyelesaikan kasus itu dan mendapatkan solusi, mengambil tindakan apa yang diperlukan atau rekomendasi apa yang diperlukan. Dan yang terakhir, ya meringkas solusi dan tindakan. Mahasiswa meringkas alternatif solusi dan tindakan-tindakan yang tepat beserta konsekuensinya, lalu mempresentasikannya di depan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau tahapan belajar case-based learning ini dijalankan, mahasiswa dapat macam-macam kemampuan Bapak Ibu. Kemampuan menggali permasalahan, berpikir kritis, ya. Lalu kemampuan apalagi Bapak Ibu? Berkolaborasi, ya. Kemampuan berargumentasi, kemampuan dia berpresentasi. Banyak kemampuan Bapak Ibu yang dia dapatkan. Ya walaupun nanti kemampuan-kemampuan itu selevel mahasiswa S1, ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi sudah mulai berani gitu ya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, metode ini bagaimana bisa diimplementasikan supaya mahasiswa itu tidak hanya belajar tentang kontennya saja. Kalau tatap muka gini, lalu dosen ngajar kan kontennya saja yang dia dapat, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau begini ini kan mahasiswa akan partisipatif ya dalam belajar itu, dan dia akan bisa belajar langsung bagaimana memainkan peran untuk menyelesaikan masalah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sulit? Iya, sulit. Mengapa sulit? Ya karena belum biasa. Tapi kalau sudah biasa tidak sulit Bapak Ibu. Ya karena belum biasa saja. Ya, itu lalu ini nanti dibaca sendiri saja Bapak Ibu. Kalau menurut ini Bapak Ibu, Kepmen nomor 3 tentang IKU, itu seperti ini Bapak Ibu. CBL itu, case-based learning ini. Mahasiswa berperan sebagai protagonis ini, yang berusaha untuk mencahkan sebuah kasus. Protagonis ini maksudnya sebagai aktor utama gitu ya Bapak Ibu. Ya itu tadi, merumuskan permasalahan sesuai versi mahasiswa. Itu tadi. Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi. Ya dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Dan yang terakhir, mahasiswa di kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Nah ini yang sering dikeluhkan dosen. Ini Pak yang sulit ini. Karena untuk membuat mahasiswa mau bicara itu sulitnya setengah mati ini. Pas ini. Sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengerahkan diskusi, memberikan pertanyaan dan observasi. Saya kira ini Bapak Ibu. Nanti ada kaitannya dengan budaya masing-masing di tempat Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya mahasiswa di Universitas Sakuala akan berbeda dengan di Surabaya misalnya, atau di UGM misalnya, di Jogja misalnya. Kalau misalnya di ITS itu masih banyak mahasiswa yang kalau mau bicara itu sungkan-sungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, enggak enak perasaan gitu ya. Gimana gitu. Tapi bisa saja di tempatnya Bapak di Universitas Sakuala environment akademiknya lebih terbuka. Mahasiswa lebih berani untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini memang perlu dilatih nih Bapak Ibu ya. Lalu ini yang terpenting Bapak Ibu, kriteria penilaiannya adalah 50% ini ya Bapak Ibu. Berarti nanti kalau minggunya itu 16 minggu ya Bapak Ibu, 16 minggu kan? 16 minggu dikurangi 2 minggu UTS UAS, berarti sisanya kan 14 minggu ya Bapak Ibu ya. 14 minggu. Nah, ini mungkin case-nya ini misalnya Bapak menggunakan case-based learning, ya case-based learning di dalam mata kuliah itu, ya saya membayangkan ini Bapak Ibu kalau penilaiannya 50%, setidaknya butuh waktu sekitar 6 bulan, ya
Jadi sekitar 6 bulan atau 6 bulan 7 bulan gitu ya. 6 sampai 7 bulan. Minggu, Bapak Ibu, bukan bulan. Minggu. 6 sampai 7 minggu. Ya. Jadi misalnya 3 minggu KIS pertama, 3 minggu berikutnya KIS kedua, ya, atau 2 minggu KIS pertama, 2 minggu lagi KIS kedua, lalu 3 minggu berikutnya KIS ketiga gitu. Bisa saja dalam mata kuliah ini ada beberapa KIS gitu Bapak Ibu. Karena biasanya KIS-KIS ini kalau di dalam mata kuliah sarjana itu bentuknya kecil-kecil KIS-nya itu. Artinya kecil itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu, ya. 2 minggu, 3 minggu begitu Bapak Ibu. Bisa diselesaikan dalam waktu durasi yang tidak terlalu lama. Berbeda dengan project base Bapak Ibu. Kalau project base itu durasinya bisa lebih panjang. Ya bisa setengah semester sampai 1 semester ya Bapak Ibu ya, bisa durasinya lebih panjang kalau project base. Nah, perkiraan saya seperti itu Bapak Ibu. Kalau evaluasinya 50% ya. Bisa terdiri satu case atau beberapa case yang kecil-kecil ya. Ya case 1, case 2, case 3 gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu kalau project based learning artinya seperti ini ya Bapak Ibu, kalau disimpulkan. Nah ini, jadi permasalahan yang dirumuskan adalah permasalahan nyata, kemudian masalahnya biasanya adalah tunggal, permasalahan tunggal Bapak Ibu, lalu diselesaikan secara mandiri ataupun dalam kelompok kolaborasi. Tapi kalau IKU tadi mintanya secara kolaborasi Bapak Ibu. Kalau indikator kinerja utama tadi mintanya kolaboratif. Lalu waktunya pendek-pendek ini ya. Jarang yang panjang ya, 2-3 minggu gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira. Lalu bisa dilaksanakan on off kampus, bisa di dalam kampus, bisa di luar kampus. Ya pelaksanaannya. Kalau di dalam kampus berarti dibawa ke mata kuliah, ya diselesaikan di mata kuliah. Kalau di luar kampus, case based learning itu bisa dalam bentuk praktek lapangan, ya tugas akhir itu di luar kampus. Ya. Lalu bisa luring, bisa daring, Bapak Ibu. Ya bisa luring, bisa daring. Ya tergantung case-nya seperti apa nanti. Nah kurang lebih itu. Dan hasil dengan metode pembelajaran ini, yang pertama adalah alternatif solusi ini, yang menghasilkan alternatif solusi dari case yang diangkat oleh mahasiswa, beserta rekomendasinya, rekomendasi tindakan apa yang diperlukan. Lalu kedua adalah kompetensi hard skill maupun soft skill. Ya, jadi kemampuan hard skill maupun soft skill bisa kena dua-duanya. Itu yang yang case based learning. Lalu yang project based learning ini Bapak Ibu, yang project based learning. Nah ini project based learning. Adalah metode pembelajaran ini yang menggunakan project atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah nyata dan kompleks ya. Nah, sekarang pengertian project itu apa Bapak Ibu? Ya, pengertian project itu apa gitu ya. Nah, itu ada beberapa literatur yang kita bisa baca. Project itu adalah sebuah pekerjaan yang direncanakan, ada targetnya ya Bapak Ibu, ada target, ada luarannya targetnya. Ya, ada perencanaannya, ada pertanggungjawabannya, itu project Bapak Ibu. Ya, ada pertanggungjawabannya pada si pemberi project itu, ya, dan ada jadwalnya, jadwal pelaksanaannya seperti apa, itu project. Mahasiswa melakukan eksplorasi, ya, lalu merumuskan pertanyaan-pertanyaan, lalu menggali informasi, melakukan penilaian, menginterpretasi, sintesis dan analisis untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Ya, pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang menggali permasalahan nyata dalam sebuah proyek. Nah, kalau tadi menggali permasalahan tidak dalam sebuah proyek, Bapak Ibu. Jadi datang ke peradilan ada masalah apa di situ. Datang ke rumah sakit ada masalah apa di situ. Ya, misalnya mahasiswa datang ke tempat bursa di pasar gitu ya, di pasar modern maupun pasar tradisional di situ. Nah, itu ada case-case apa di situ yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan manajemen misalnya. Ya, dia melihat di situ. Tetapi kalau ini masalahnya itu memang berada dalam sebuah proyek Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya ada proyek ya, ini yang sering saya buat contoh ini karena ini saya pernah mengalaminya ya.
Jadi proyek ini Bapak Ibu, proyek pembangkit energi dengan menggunakan biomas, ya, bioteknologi, biomas dari kotoran sapi ini Bapak Ibu. Di tempat saya di daerah Malang sana Bapak Ibu, Nongko Jajar Malang sana, itu ada beberapa desa yang setiap masyarakatnya itu punya ternak sapi ini Bapak Ibu. Nah, ternak sapinya ini kotorannya ini dibuatkan bioreaktor begitu, ditanam di dalam tanah. Nah, kotorannya ini dimasukkan ke sini Bapak Ibu, ke bioreaktor ini. Nah, setelah seminggu 2 minggu bioreaktor ini menghasilkan gas metan. Nah, gas metannya ini Bapak Ibu digunakan untuk masak. Ya secara langsung. Ya karena bisa berupa panas kan. Tapi bisa juga nanti di ini Bapak Ibu dikonversi dalam bentuk listrik ya untuk menghasilkan listrik ya untuk penerangan dan sebagainya. Nah, ternyata dari proyek ini Bapak Ibu banyak case yang muncul ternyata. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Setelah dilihat oleh mahasiswa ternyata makanan ternak ini ya nutrisi makanan ternak ya jenis-jenis rumput itu mempengaruhi dari kualitas dari gas metannya ini. Diteliti sama mahasiswa, diangkat karena ini menarik ini ya. Jadi makanan apa yang baik sehingga gas metannya itu bagus. Lalu yang mahasiswa teknik melihat ini Bapak Ibu, melihat case yang kedua. Bagaimana teknologi untuk mengkonversi gas metan itu menjadi listrik. Nah, lalu case yang ketiga, ternyata apa yang dilakukan masyarakat ini bisa membuat masyarakat secara ekonomi itu lebih mandiri ya, lebih mandiri. Karena apa? Karena dia sudah tidak langganan listrik lagi, dia punya koperasi dan sebagainya. Dilihat dampaknya dan apa namanya dari biomas ini terhadap perekonomian rakyat di situ, dilihat sama dia dari situ. Lalu ada lagi yang kreatif Bapak Ibu, melihat regulasinya Bapak Ibu yang keempat ini. Apakah usaha yang dilakukan masyarakat ini didukung oleh regulasi pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Ya. Kalau tidak didukung, apa dampaknya secara hukum dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, jadi satu proyek, tetapi mahasiswa bisa melihat beberapa case. Nah, ini yang disebut dengan project based learning, itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, proyek seperti ini biasanya, Bapak Ibu, ini dalam konteks ya, Bapak Ibu, ini dalam konteks pendidikan tinggi ya, Bapak Ibu. Ini beda lagi nanti project based learning dalam konteks sekolah dasar menengah, Bapak Ibu. Ya, karena project based learning dalam konteks pendidikan tinggi itu intinya adalah supaya mahasiswa memiliki kompetensi-kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang nanti dia akan geluti. Ya. Lalu kedua, supaya terjadi proses internalisasi bagaimana kompetensi kerja itu di dalam diri setiap mahasiswa dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi project based learning dalam konteks pendidikan tinggi ya, Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini barangkali bisa dijalankan dengan Bapak Ibu dosen yang sedang menjalankan proyek kerjasama dengan pemerintah daerah misalnya, dengan perusahaan misalnya, ya, atau Bapak Ibu punya penelitian-penelitian bersama mitra, ya itu bisa melibatkan mahasiswa di sini, ya di proyek itu. Baik terkait dengan penelitian mahasiswa maupun terkait dengan mata kuliah Bapak Ibu. Ya. Dan sekarang mahasiswa banyak yang cari yang kayak gini nih Bapak Ibu ya. Mencari yang seperti ini, mencari dosen yang punya proyek kerjasama. Biasanya proyek kerjasamanya dosen itu bisa 1 tahun, bisa multi years 3 tahun misalnya. Ya, lalu dosennya memanfaatkan proyek kerjasama itu dalam bentuk tadi pengabdian masyarakat, penelitian maupun dalam bentuk mata kuliahnya dia. Supaya dia dapat dukungan ini, ya dosennya ini. Ya, nah ini namanya adalah project based learning ini Bapak Ibu. Ya, tetapi bisa juga kalau mau di downgrade lagi Bapak Ibu, ya misalnya di downgrade, misalnya diturunkan, tidak seperti itu, ya bisa saja. Misalnya gini, ada case apa di sebuah project yang dijalankan oleh sebuah institusi di luar sana. Ya, lalu Bapak Ibu mengambil satu case untuk dijalankan di dalam mata kuliah Bapak Ibu. Bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh yang saya kira Bapak Ibu bisa cari di internet banyak sekali. Ya, contoh-contoh project based learning ini saya tadi malam browsing Bapak Ibu contoh-contoh project based maupun case based learning. Ternyata linknya banyak sekali ini Bapak Ibu. Cuma saya tidak
belum sempat mengekstrak seluruhnya ya di dalam slide ini. Ya, saya kira tidak kekurangan contoh-contohnya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau lihat contoh-contoh project based dan case based di YouTube, channel YouTube juga banyak Bapak Ibu. Juga banyak, tapi Bapak Ibu tolong cari yang untuk higher education ya Bapak Ibu. Bukan yang untuk sekolah dasar menengah ya. Cari yang higher education untuk pendidikan tinggi. Soalnya kalau higher untuk pendidikan dasar menengah itu nuansanya bisa beda ya. Nuansanya bisa beda. Nah, ini juga punya sintak ya Bapak Ibu ya. Jadi karena namanya metode pembelajaran itu pasti punya sintak, punya urut-urutan. Ya, jadi urut-urutannya kalau project based dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar apa, lalu tahapan kedua mahasiswa mendesain atau merancang perencanaan project itu ya. Lalu yang ketiga adalah membuat schedule mahasiswanya, ya membuat schedule, yaitu tadi yang self-regulated tadi Bapak Ibu ya. Lalu melakukan monitoring progress project itu, jadi mahasiswa akan presentasi, misalnya projectnya dilakukan selama 1 semester, setiap minggu selama setengah semester 6 minggu misalnya, setiap minggu mereka mempresentasikan progresnya sampai di mana begitu. Dan itu kan melatih mahasiswa untuk presentasi ya Bapak Ibu. Lalu dilakukan asesmen terhadap luaran. Jadi cirinya dari project based ini selalu ada produknya Bapak Ibu. Nah, produk atau luaran itu yang akan dinilai bersama-sama antara dosen dan mahasiswa. Lalu terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pengalaman belajar dengan project based ini. Nah, ini sintaknya ada 6 tahapan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu terjemahkan di dalam mata kuliah Bapak Ibu masing-masing ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti mampu untuk mengimplementasi tahapan-tahapan ini dalam case-nya Bapak Ibu di RPS ya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah RPS Bapak Ibu. Ya, RPS ini ada waktu berapa ini? Kelebihan 3 menit ini ya. Jadi yang penting di RPS itu begini Bapak Ibu. Yang penting di RPS itu, satu, RPS-nya Bapak Ibu jangan kurang ini Bapak Ibu ya. Jadi RPS itu standarnya adalah ini. Jangan kurang dari unsur A sampai J ini Bapak Ibu. Ada nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester berapa dan seterusnya. Lalu ada capaian pembelajaran lulusan, ini berarti ada CPL-nya. Ya, Bapak Ibu ada CPL-nya di dalam RPS itu. Ya, ini ada CPL-nya, Bapak. Sebentar. Kok lari terus ini? Mana tadi? Ya, ini. Ya. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, capaian yang B ini berarti harus ada CPL-nya. Ya, CPL-nya ini nanti menjadi CPMK, ya Bapak Ibu. Lalu yang C, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran, berarti nanti diturunkan menjadi sub CPMK, ya Bapak Ibu. Lalu bahan kajiannya ini nanti jadi materi pembelajaran, ya metode pembelajaran yang digunakan apa tadi, case based dan project based. Lalu waktu yang disediakan berapa. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas ini Bapak Ibu. Berarti nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Berarti Bapak Ibu membuat panduan tugas ya. Karena berupa deskripsi tugas kan Bapak Ibu. Lalu ada kriteria indikator bobot penilaian. Ya, berdasarkan sub CPMK yang akan dicapai oleh mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah daftar referensi. Ya, ini minimal yang harus ada di dalam RPS ya Bapak Ibu. Sesuai dengan SNDikti pasal 12 ini tadi. Ya. Lalu Bapak Ibu tuliskan barangkali ini contoh saja. Kalau ini bukan standar Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu baca dari buku panduan KPT, Bapak Ibu akan dapat di lampiran yang dikeluarkan oleh Belmawa, itu di lampirannya ada contoh-contoh RPS. Salah satu contohnya adalah ini Bapak Ibu. Ya, ada logo, nama institusi, rencana pembelajaran semester, lalu kemudian ada identitas mata kuliahnya. Ini Bapak Ibu, mata kuliah namanya apa, lalu kodenya apa, ya tadi nama dan kode harus ada kan Pak. Rumpun mata kuliahnya apa, nah ini tidak harus ada, ya bisa saja kalau tidak ada dicoret. Lalu bobot mata kuliahnya, teorinya berapa, prakteknya berapa, ini harus ada, semester berapa, lalu RPS ini disusun pada tanggal berapa. Ini juga
barangkali bisa ada bisa tidak ya. Lalu otorisasi ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang ditugaskan mengembangkan RPS tanda tangan di sini. Lalu dilihat oleh koordinator rumpun mata kuliah jika ada. Kalau tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Lalu yang paling penting ditandatangani oleh kaprodinya Bapak Ibu. Jadi kaprodinya harus tanda tangan. Kalau di tempat saya Bapak Ibu, RPS itu ditugaskan pada tim teaching. Jadi satu RPS itu yang nyusun lebih dari satu dosen, bisa 2-3 dosen. Lalu setelah disusun dikasih waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah itu tim teaching tadi yang menyusun RPS disuruh presentasi, Pak. Dibuatkan acara lokakarya begitu penyusunan RPS. Lalu masing-masing tim tadi mempresentasikan RPS-nya. Ya, di depan kaprodi dan timnya Bapak Ibu. Mengapa begitu ya Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu di dalam setiap RPS itu bisa jadi dalam pelaksanaannya nanti menyangkut pembiayaan. Misalnya kalau RPS itu ada praktikumnya, atau ada kunjungannya, atau ada prakteknya. Misalnya kunjungan ke lapangan, misalnya setelah UTS minggu ke-8, lalu minggu ke-9, ke-10 ada kunjungan lapangan. Nah, itu ada pembiayaannya kan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kaprodinya harus tahu bahwasanya di mata kuliah ini di minggu kesekian ada kunjungan yang memerlukan pembiayaan. Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan kaprodinya. Karena nanti kaprodinya yang akan mengusahakan pengadaan pembiayaan itu, Bapak Ibu. Termasuk kalau ada prakteknya, ada praktikumnya. Ada praktikum di mana praktikum itu memerlukan barang habis, memerlukan pembiayaan. Nah, ini kaprodinya harus tahu Bapak Ibu, ya. Ya, kalau tidak tahu nanti kesulitan soal pembiayaannya pasti akan tidak terlaksana RPS ini kalau pembiayaannya tidak ada kan Bapak Ibu. Di samping itu juga Bapak Ibu nanti kalau ada pemeriksaan irjen, ya misalnya tentang pembiayaan pengoperasian proses pembelajaran. Ternyata ada pemeriksaan dari irjen ini pengadaan barang habis ini atau kunjungan ini dasarnya apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kaprodi pasti yang ditanya ini nanti, oh ini dasarnya adalah kegiatan kuliah ini Pak, ini di RPS ini ada kunjungan ini sekolah ini memerlukan ini gitu ya. Nah, itu kaitannya Bapak Ibu karena RPS itu sekarang juga sebagai pegangan oleh irjen ya Bapak Ibu dalam pemeriksaan. Ya. Lalu Bapak Ibu dituliskan CPL-nya apa saja, saran saya jangan banyak-banyak CPL-nya nanti, dicari yang paling cocok saja. Karena nanti Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan setiap pencapaiannya, yaitu lalu CPL menjadi CPMK dan sub CPMK. Lalu Bapak Ibu nanti kaitkan antara setiap CPL dengan sub CPMK-nya ini terkait di mana, gitu ya. Dikasih cawang-cawang begitu. Kalau di tempat saya diminta bobotnya ada berapa persen ini bobotnya terhadap CPL ini. Misalnya CPMK 1 ini terkait dengan CPL 1 berapa persen bobotnya. Lalu sub CPMK 4 ini terkait dengan CPL 1 berapa bobotnya? Totalnya bisa 100% gitu ya. Nah, jadi artinya gini Pak, artinya sub CPMK 1 ini menyumbang terhadap pencapaian CPL 1 yang dibebankan pada mata kuliah ini berapa persen gitu ya. Itu kalau di tempat saya karena dulu pernah mengikuti akreditasi YABI yang meminta pembobotan ini Bapak Ibu. Diminta berapa bobotnya. Bahkan kemudian dia meminta mata kuliah ini terhadap CPL ini berkontribusi berapa persen. Begitu Bapak Ibu ya, itu urusan kurikulum itu. Nah setelah itu lanjut Bapak Ibu ada deskripsi singkat mata kuliah. Dari SNDikti tadi tidak meminta, tapi di Ban PT meminta ini Bapak Ibu. Deskripsi singkat mata kuliah itu Bapak Ibu tuliskan. Ya tuliskan relevansi dan cakupan materi atau bahan kajian sesuai dengan mata kuliah ini dan sesuai dengan sub CPMK-nya apa. Ya, lalu bahan kajian materi ini SNDikti meminta Bapak Ibu tuliskan materinya apa saja, ya, secara garis besar saja. Nanti rinciannya di kolom berikutnya. Lalu pustakanya, pustaka utama itu adalah pustaka yang dipakai sehari-hari untuk belajar mahasiswa, untuk mengajar Bapak. Pustaka pendukung untuk pendalaman Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dosen pengampu juga harus ada. Lalu tuliskan prasyarat mata kuliah jika ada. Kalau tidak ada dikosongin saja. Berikutnya adalah tahapan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tahapan pembelajaran ini Bapak Ibu, kalau di dalam kolom ini nanti bisa didiskusikan ya Bapak Ibu ya. Kemampuan akhir, ya sub CPMK-nya, lalu penilaian itu terdiri dari kolom indikator, kriteria dan teknik, lalu bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa itu bisa secara daring maupun secara luring maupun secara daring. Ya.
Lalu sebelah sini adalah materi pembelajaran dan penilaian. Ya, contohnya ini Bapak Ibu. Nah, contohnya ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, mengapa alurnya seperti ini? Karena kita mengikuti outcome based education, Bapak Ibu. Ya, jadi urut-urutannya sesuai dengan model pengembangan atau model desain pembelajaran Dick and Carey, ya, yang dekat dengan outcome based education. Memang seperti ini urut-urutannya, Bapak Ibu. Ya, dari kiri, ya, sub CPMK-nya apa, lalu indikatornya apa, kriterianya seperti apa, lalu metode bentuk pembelajarannya. Tatap mukanya ini Bapak Ibu luring, ya, misalnya ini 2 minggu, ya, minggu ke-5, minggu ke-6, kemampuannya adalah mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan ini. Lalu minggu ke-5, minggu ke-5 ada kuliah tatap muka. Ini hybrid ya Bapak Ibu. Lalu setelah tatap muka minggu ke-5, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas 5 ini. Mengkaji dan mensarikan artikel jurnal dan merumuskan permasalahan penelitian beserta hipotesisnya. Ini tugasnya ya Bapak Ibu ya, tugas 5 ini. Nah, tatap muka minggu ke-5 ini, waktunya adalah 1 minggu, dikalikan 2 SKS, kalikan 50 menit. Ini waktunya Bapak Ibu. Berarti totalnya 100 menit ini tatap mukanya, ya, di kelas minggu ke-5. Lalu minggu ke-6, dosennya tidak mengadakan tatap muka di kelas, misalnya menggunakan tatap muka secara daring lewat Zoom gitu ya. Minggu ke-6 ini berarti minggu ke-6-nya dengan Zoom. Ya, diskusinya bisa sinkron, bisa asinkron. Waktu yang diperlukan berapa? 1 minggu dikalikan 2 SKS, kalikan 5 menit, 50 menit, jadi 100 menit ketemu di Zoom dengan mahasiswa. Dengan tugas yang masih tetap sama, yaitu tugas 5. Nah, mengerjakan tugas ini loh Bapak Ibu, yang harus kita tulis waktunya, yaitu penugasan terstruktur PT ini, berarti 2 minggu dikalikan 2 SKS, kalikan 60 ini. Jadi ketemunya berapa ini? 4 jam ya Bapak Ibu, 4 jam. Mahasiswa mengerjakan tugas. Lalu yang berikutnya belajar mandiri ini Bapak Ibu, 2 minggu juga, minggu 5, minggu 6, dikalikan 2 SKS, kalikan 6. Juga 4 jam. Ya, 4 jam. Jadi Bapak Ibu, tatap mukanya 2 minggu ini, 5-6 ini, mata kuliah 2 SKS itu 100 jam, ya, minggu ke-5 ketemu secara langsung di kelas, lalu minggu ke-6-nya ketemu secara daring, ya, asinkron, gitu, 100 menit juga. Lalu mahasiswa, ya, di luar pertemuan tadi, tatap muka itu mengerjakan tugas 5 ini tadi, ya, dengan waktu minimal 4 jam ini. Ya. Dia masih punya waktu lagi 4 jam belajar mandiri. Jadi kalau nanti tugasnya Bapak, Ibu buat, maka harus disesuaikan, bisa diselesaikan dalam waktu 4-8 jam. Karena mahasiswa punya waktu ini. Dan waktu ini, Bapak Ibu, waktu yang saya tuliskan dengan warna biru ini harus Bapak Ibu tuliskan di dalam RPS. Mengapa? Karena nanti jumlah jamnya itu harus cocok dengan SKS-nya, Bapak Ibu. Karena menurut SNDikti, 1 SKS itu ya Bapak Ibu setara dengan 45 jam. Ya. 45 jam. Berarti kalau 2 SKS itu nanti waktu totalnya adalah 90 jam Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nanti jam-jam ini, jam tatap muka, jam belajar terstruktur ini totalnya Bapak Ibu, totalnya harus menggambarkan 90 jam. Ya, supaya Bapak Ibu jamnya ya tidak kurang dari bobot SKS-nya. Ya, ini Bapak Ibu cerita di tempat saya juga dulu sering punya pengalaman, ya, asesor BAN-PT mengatakan bahwasanya jamnya ini lebih kecil dari SKS-nya. Ya, RPS ini ya dilihat begitu. Mengapa? Karena dosennya hanya menulis tatap mukanya saja Bapak Ibu. Nah, yang ditulis itu hanya tatap mukanya. Yang mengerjakan tugas ini tidak pernah ditulis, sehingga begitu jamnya dihitung oleh asesor, maka jamnya jadi kurang Bapak Ibu dari total SKS-nya. Jadi kurang banget gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu pengalamannya. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu setiap sub CPMK ini ada tugas dan tugasnya ini Bapak Ibu dihitung jamnya sesuai dengan berapa minggunya ini tadi. Lalu berikutnya baru materi pembelajaran, materinya apa ini? Ya, lalu bobot penilaiannya 15%. Dari mana bobot penilaian 15% ini? Nah, caranya Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Caranya ini 2 minggu ya. 2 minggu dibagi dengan 16 ya. Kalau mau dikurangi UTS UAS ya silakan Bapak Ibu, enggak apa-apa.
dikalikan 100%, Bapak Ibu. Nah, nanti dibulatkan nilainya jadi 15%. Ya, jadi 15% ini adalah bobot penilaian terhadap sub CPMK 3 ini, Bapak Ibu. Nah, ini cara menghitungnya seperti itu. Totalnya nanti seluruh minggu atau seluruh sub CPMK ini totalnya 100% ya, Bapak Ibu. Nah, ini loh yang diminta untuk 50% yang CBL dan project based learning ya. Nah, ini contoh RPS yang hybrid ya. Lalu kalau contoh RPS yang daring ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi luringnya kosong ini ya. Jadi semuanya berada di pembelajaran daring ya. Nah, demikian sementara Bapak Ibu contoh RPS nanti saya akan kirimkan slide ini satu, lalu kedua akan saya kirimkan template dalam bentuk Word ya, RPS seperti yang saya contohkan tadi. Lalu mungkin barangkali saya kirimkan contoh RPS yang sudah lengkap jadi di dalamnya ada project based learning-nya ya Bapak Ibu seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Pak Riha Dedi sebagai moderator. Mohon maaf ini waktunya berpanjang-panjang ini. Baik Pak, alhamdulillah terima kasih banyak penjelasan yang luar biasa, sangat luas sekali Pak. Karena kami harus menserapnya secara perlahan-lahan ini Pak. Sebelum kita mulai tanya jawab nih Pak terkait dengan tadi saya belum connect antara CPL, CPMK, sub CPMK dan pertemuan jika kita menggunakan. Kok pertanyaannya Bapak tepat sekali nih ya. Case based learning itu Pak, apakah case based itu kita karena setiap pertemuan ada CPMK-nya. Nah, case itu apakah boleh mengcover beberapa sub CPMK dalam artian beberapa pertemuan atau hanya dia cukup satu pertemuan saja case-nya Pak? Ya, Pak. Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ini ya Pak ya. Mestinya harus saya jelaskan tadi. Baik Pak, sebentar Pak. Nah, saya carikan contohnya ya Pak ya. Baik Pak. Nah, ini contoh Pak ini. Nah, ini contoh. Alhamdulillah ini pertanyaan Pak. Bapak ini bisa membuka slide saya ini ya Pak. Maria. Mudah-mudahan Pak. Moga-moga yang ini sudah bisa masuk ya Pak ya. Sudah bisa masuk Pak? Alhamdulillah Pak. Bisa Pak. Alhamdulillah kalau bisa. Ya Pak, baik ini saya lanjut dengan apa ini? Slideshow. Slideshow ini. Nah, ini Bapak ya. Sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak. Ya. Nah, ini Bapak salah satu contoh ini, sub CPMK nomor 6 di mata kuliah metode penelitian. Ya, bunyinya gini Pak, mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian tugas akhir dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Ini ya Pak ya. Dan ini dijalankan dalam waktu sekitar 6 minggu Bapak ini. Sorry. Mana lagi? Jadi ini dijalankan dalam waktu 6 minggu Bapak. Ya, di dalam penelitian ini. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini berada di semester 6 untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di semester 7. Dan berada di semester 7 untuk mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di semester 8. Ya, Bapak. Jadi ada 2 semester ini, bisa main di semester 6 dan bisa diletakkan di semester 7. Karena luaran dari mata kuliah ini Bapak adalah proposal penelitian, tugas akhir mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa sudah begitu lulus mata kuliah ini, maka proposalnya sudah tinggal dimasukkan begitu saja karena sudah melalui mata kuliah ini ya Pak ya. Nah, itu Bapak Ibu dilakukan selama 6 minggu ya, 6 minggu. Ini sudah berjalan bertahun-tahun ini Bapak Ibu. Kebetulan yang ngajar mata kuliah ini saya dengan 6 orang dosen. Ya, jadi kelasnya itu kadang-kadang paralel 2, kadang-kadang paralel 3 begitu Pak, di S1. Dan saya juga mengajar mata kuliah yang sama untuk mahasiswa S2. Ya. Lalu Bapak Ibu, tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa selama 6 minggu itu adalah membuat perencanaan, jadwal, menggali permasalahan penelitian, dan merumuskan masalah penelitian melalui
melalui case ya, project, serta menyusun proposal penilaian TA dan mempresentasikannya. Jadi mahasiswa di dalam menjalankan sub-CPMK ini bisa menggunakan case base ataupun dia bisa menggunakan project base. Ya, kalau permasalahan itu digali bersama dosennya dalam sebuah project, maka itu menjadi project base. Ya, Pak ya. Tetapi kalau permasalahan itu dia gali dalam kasus yang bersifat tunggal, itu menjadi case based learning, gitu ya, Pak. Lalu tahapan-tahapannya ini, Pak. Minggu ke-11 ini, Pak. Nah, minggu ke-11 kuliah tatap muka dengan saya. Saya menjelaskan tentang sub CPMK ini, dan saya menjelaskan tentang tugas 5 ini sebagai project based learning. Ya, menyusun proposal itu seperti apa, gitu ya. Saya menjelaskan tahap-tahapannya seperti apa. Kalau project based, permasalahan yang kamu ambil pasti harus berasal dari sebuah project, ya, yang kamu bisa terlibat di dalamnya. Tetapi kalau case based learning, kamu bisa mencari permasalahan yang bersifat tunggal. Misalnya kamu datang ke ke industri, lalu di industri itu ada masalah apa, lalu masalah itu kamu angkat sebagai permasalahan. Ya, tapi kalau proyek, misalnya kamu mengambil permasalahan itu di proyek kerjasama antara dosenmu atau institusimu, perguruan tinggimu atau prodimu dengan institusi yang lain, bisa begitu, Pak. Pokoknya dijelaskan segala sesuatunya di situ. Lalu setelah lepas dari kuliah ini di minggu ke-11 ini, Pak, dan diskusi, lalu di minggu yang sama, minggu 11 ini, kan mereka punya waktu beberapa hari kan, Pak ya. Misalnya kuliahnya hari Senin. Setelah Senin kuliah 100 menit kan dia punya sampai hari Senin berikutnya kan punya waktu 6 hari. Nah, selama 6 hari itu tentu saja dengan jam waktu yang perhitungannya seperti tadi, mahasiswa akan menggali ide dan permasalahan melalui web misalnya, melalui artikel dia ambil dari Science Direct ya misalnya, atau dari jurnal yang mana, lalu dia mencari misalnya permasalahan di lapangan dan seterusnya sesuai minatnya dia. Lalu dia membuat perencanaan dan jadwal kegiatan dan lain-lain ya, Pak. Seperti yang diminta di dalam project based tadi. Nah, minggu ke-12 ketemu dengan saya lagi, Bapak Ibu, melakukan responsi dan tutorial. Dia menyampaikan ini, Pak, ini judul saya seperti ini. Lalu draft kira-kira pelaksanaannya seperti ini. Yes, mungkin barangkali butuh 2-3 slide begitu untuk memaparkan masing-masing mahasiswa. Ya, progres, ide, judul, rumusan masalah, kan dosennya 6 orang, Pak. Jadi bisa dibagi menjadi 6 orang. Ya, lalu setelah lepas dari responsi tutorial mendapatkan masukan dari dosen ya di dalam tatap muka itu, lalu di minggu yang tadi ya Senin ketemu tutorialnya Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Senin sebelum hari Senin berikutnya mahasiswa melakukan diskusi kan? Ya, melakukan diskusi, melakukan pendalaman literasi rujukan, diskusi dengan dosen boleh, dengan temannya boleh, melalui platform e-learning Bapak Ibu secara asinkron maupun sinkron gitu ya. Jadi ini harus disertai dengan platform e-learning. Kalau punya model ya silakan pakai model, kalau tidak punya model ya mungkin pakai Google misalnya, Google Classroom. Kalau Google Classroom juga kesulitan ya sudah pakai WA saja, grup WA kan bisa begitu ya Bapak Ibu, diskusinya lewat grup WA. Ya. Nah, seperti itu. Lalu mahasiswa melakukan pendalaman literasi rujukan, merumuskan permasalahan dan hipotesis, menyusun kerangka draft proposal. Ya. Lalu minggu berikutnya, minggu ke-13 ketemu lagi responsi tutorial dengan dosennya lah, ketemu lagi dengan dosen pengampu mata kuliah itu, menyampaikan progresnya seperti apa. Tadi kan harus ada progres ya Pak ya. Bisa saja dosen setiap progres itu memberikan penilaian Bapak Ibu menggunakan rubrik gitu. Lalu setelah ketemu dengan dosen, dia melakukan penyempurnaan. Nah, penyempurnaan di minggu ke-13 ini, lalu di minggu ke-14, nah ini setiap mahasiswa harus menetapkan dosen yang akan menjadi calon pembimbing itu siapa. Nah, itu diundang nanti Pak di pertemuan minggu ke-14 ini. Dosen calon pembimbing ini diundang untuk memberikan masukan kontennya. Ya, konten yang akan diselesaikan dalam proyek itu tadi. Ya, dosen calon pembimbing itu tadi. Masuk Pak di minggu ke-14 ini. Nah, di minggu ke-14 ini nanti dosen calon pembimbing ini yang memberikan masukan banyak tentang kontennya.
Nah, dari masukan tentang kontennya itu disempurnakan di minggu yang sama 14 ini, ya Pak, bisa saja nanti saya dimintai oleh mahasiswa sebagai dosen untuk membuat schedule Zoom. Pak, saya mohon dibantu untuk membuat schedule Zoom. Ini mau kita gunakan untuk diskusi dengan temannya, gitu ya. Diskusi dengan teman-teman yang sesama membuat proposal ini, Bapak Ibu. Sering saya dimintai begitu. Ya sudah saya buatkan, Bapak Ibu. Karena Zoom itu kan difasilitasi oleh kampus, dibuatkan lalu diserahkan ke mahasiswa. Lalu berikutnya setelah selesai ini penyempurnaan ini dipresentasikan di progres sekali lagi dengan dosennya. Ini Pak sudah masukan dari dosen pembimbing sudah dan seterusnya. Lalu dia menyampaikan kepada saya dan ada masukan enggak terakhir dari saya. Kalau tidak ada masukan dari dosen pengampuh mata kuliah ini, maka pada minggu 15 ini difinalisasi proposalnya. Nah, setelah proposal final, Bapak Ibu, sebagai produk pembelajaran Project Biz ini, lalu disubmit, Pak. Disubmit seperti saat ini kita submit ke Litapmas, yang kemarin sering adat itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berhasil enggak ini memasukkan penelitian ke Litapmas NG 2.0? Nah, disubmit ke ini Bapak Ibu, ke modelnya itu, ke platform e-learning-nya tadi. Ya, disubmit, lalu dibuat jadwal presentasi. Ya, presentasinya seperti apa, dibuat jadwalnya, lalu dosen melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu, bisa saja Project Based Learning ini dijalankan dalam beberapa minggu. Ini salah satu contohnya. Ya Bapak Ibu, salah satu contohnya metode penelitian yang separuh waktunya, jadi setelah UTS minggu ke-8, lalu minggu ke-11-nya ini dimulai mahasiswa menyusun proposal. Minggu ke-9, ke-10 ini persiapan Bapak Ibu. Ya persiapan untuk memberikan hal-hal yang diperlukan, misalnya mahasiswa masih perlu diskusi tentang bagaimana teknik pengambilan sampel, bagaimana teknik membuat instrumen dan seterusnya bisa di situ ya secara komprehensif begitu. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-7 itu adalah berisi tentang konten mata kuliah ini, ya kontennya mata kuliah, dosen memberikan kuliah. Ya lalu minggu ke-8 UTS, ya ujian tengah semester. Lalu minggu ke-9 ke-10 persiapan, lalu berikutnya menjalankan project based learning selama 6 minggu ini ya. Dan bobot penilaiannya ini bisa sampai 60% Bapak Ibu. Bobot penilaiannya dengan presentasinya ya. Nah, kira-kira contohnya seperti itu, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat contohnya ini ya, contoh saya ini tadi di dalam contoh RPS saya Bapak Ibu. Jadi RPS yang ada di buku panduan KPT yang diterbitkan oleh Belmawa itu ada bagian lampiran itu ada contoh RPS. Tapi nanti kalau Bapak Ibu perlu bisa saya kirim melalui Pak moderator ya, Bapak Ibu. Saya kirimkan contoh lengkapnya. Kira-kira seperti itu Pak Riha. Jawaban dari pertanyaan Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak. Akhirnya ada sedikit bentuk gambaran sih Pak. Ya. Tadi masih dalam bentuk pecahan-pecahan, sekarang sudah mulai terangkum sedikit demi sedikit nih Pak. Ya. Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, mengkonfirmasi kembali dengan mengklik raise hand di dalam Zoom yang ada di depan Bapak Ibu. Saya persilahkan. Oke, pertama ada Bu Zaida. Langsung saja Pak ya? Ya, langsung aja Pak. Setiap pertanyaan ya langsung saya jawab ya Pak ya. Supaya tidak lupa pertanyaannya. Silakan baik, Bu. Pak. Kebetulan Bu Zaida ini ketua SJMF kami Pak. Oh gitu, iya. Nah, ya. Silakan Bu Zaida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Zaida. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin, ya perkenalkan saya Bu Zaida Pak. Jadi melihat tadi, menyimak tadi yang Bapak sampaikan. Nah kemudian memang sepertinya kegiatan benchmarking ini perlu dilakukan ya Pak untuk memahami penyusunan RPS sehingga kita bisa meredesain kembali RPS KKNI yang sudah ada. Nah, kemudian juga bagaimana menentukan
SOP-nya juga, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses assessment yang bisa dilakukan kalau kita menerapkan metode tadi PBL, kemudian metode case-based learning tadi ya Pak. Nah, kemudian bagaimana kita mengungkapkan, menyajikannya itu di dalam RPS nantinya. Nah, mengingat tadi ada sistem remedial juga yang bisa kita terapkan jika nilai mahasiswa tadi ada yang kurang. Dan itu ya pada prinsip OB tadi ya Pak ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Ya baik Bu. Ya jadi ya seperti yang disampaikan Bu Zaida memang mesti harus ada SOP-nya, atau kalau bahasa yang sehari-hari mungkin ada panduan penyusunan RPS. Ya bagaimana kita membuat panduan menyusun RPS ini. Nah ya panduan itu tidak usah lengkap-lengkap, cukup yang garis besarnya saja, ya mulai dari mana gitu ya, menyusun sampai menjadi RPS. Ya, lalu SOP itu penting. SOP itu nanti RPS itu dimulai dari mana gitu ya. Kemarin tuh ada pertanyaan Bu Zaida, CPMK itu yang membuat siapa gitu ya? Siapa? Apakah dosen yang membuat gitu? Nah, ini kan sepertinya pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya diperlukan untuk memberikan kepastian ke dosen kan, ya kan? Nah, kalau CPL itu yang merumuskan adalah program studi. CPL itu ya bersama asosiasi program studi jika mungkin, jika punya asosiasinya. Jadilah CPL. Lalu CPL itu oleh dokumen kurikulum, oleh tim kurikulum, di dalam dokumen kurikulum itu disebar ke mata kuliah kan begitu ya Bu ya. Nah disebar ke mata kuliah. Jadi mata kuliah A mendapatkan 5 CPL, mata kuliah B mendapatkan 6 CPL, ya, disebar seperti itu. Jadi setiap mata kuliah ada CPL apa saja. Nah ini yang menyusun adalah tim kurikulum di program studi, ya Bu ya. Menyusun karena ya program studi ini pekerjaan menyusun dokumen kurikulumnya ini sampai nanti jadi mata kuliah kan gitu. Yang di mana mata kuliah itu di dalamnya ada CPL-nya. Lalu berikutnya kita baca pasal 12 yang tadi yang saya sampaikan, ya Bu ya, tentang RPS. Nah di pasal 12 dikatakan bahwasanya RPS itu disusun oleh dosen secara mandiri ataupun dalam tim. Berarti kalau RPS itu yang nyusun dosen, berarti kan CPL yang dibebankan ke mata kuliah, kemudian diturunkan menjadi CPMK, sub CPMK itu kan pekerjaannya dosen, ya. Ya pekerjaannya dosen, tugasnya dosen. Nah ini harus ada SOP yang jelas ini. Siapa yang menurunkan CPMK dan sub CPMK, gitu ya. Mengapa harus dosen? Ya, karena menurunkan CPMK dan sub CPMK itu satu, diperlukan penguasaan dalam bidang ilmu terhadap mata kuliah ini, dan yang kedua, ya dipersyaratkan paling tidak mengetahui bagaimana cara menuliskan sub CPMK. Artinya sudah pernah ikut pelatihan kependidikan lah, misalnya pekerti AA atau pernah ikut workshop seperti ini kan gitu ya. Nah itu diperlukan dua hal ini. Nah sehingga nanti di dalam panduan itu harus jelas nanti Bapak Ibu. Kalau dosen mensusun RPS itu mulai dari mana ini? Ya, mulai dari mana? Ya, mulai dari merumuskan CPL menjadi CPMK sub CPMK, lalu menguraikannya di dalam materi-materi pembelajaran itu tadi. Lalu memilih metode, lalu memilih asesmen yang cocok dengan sub CPMK-nya. Kan begitu ya, Bu ya, seperti itu. Lalu soal asesmen ini, saya belum terlalu bisa menangkap maksudnya Bu Zaida ini. Maksudnya adalah asesmen terhadap pelaksanaan RPS atau asesmen terhadap pembelajaran yang dicapai oleh mahasiswa. Ya, kalau asesmen terhadap pembelajaran. Terhadap pembelajaran. Nah, kalau asesmen terhadap pembelajaran kita mengacu pada standar penilaian di SNDikti, Bu. Jadi di SNDikti itu dikatakan penilaian itu atau asesmen itu dilakukan pada proses dan hasil. Itu menurut SNDikti, Bu ya. Nanti bisa dibaca di slide saya. Itu di standar proses, Bu. Nah, penilaian pada proses itu biasanya penilaian yang terkait dengan soft skill. Misalnya adalah ketepatan waktu, ya, kerapian dalam mengerjakan gitu ya. Lalu kemampuan presentasi, itu biasanya dalam proses dosen menilai. Nah, menurut SNDikti kalau penilaian proses itu instrumennya menggunakan rubrik, Bu. Gitu ya. Menggunakan rubrik ini Bapak Ibu sudah biasa enggak ini menggunakan rubrik ini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mendengar rubrik itu sejak dulu gitu ya. Membuat rubriknya baru-baru saja setelah ikut
ya dulu Ban PT itu tidak pernah menanyakan rubrik Bapak Ibu. Tapi begitu kita mengikuti akreditasi internasional, selalu yang diminta rubrik. Mana rubriknya? Mana rubriknya gitu, Bu. Ya. Nah, menurut SNDikti itu adalah proses itu dinilai dengan rubrik. Nah, yang kedua, penilaian juga dilakukan pada hasil, Bu. Ya, hasil itu bisa berupa standar kompetensinya maupun produknya. Bisa dua ini, Bu. Nah, pada hasil ini dinilai kalau menurut SNDikti melalui atau menggunakan portofolio. Nah, ini Bapak Ibu pernah dengar lagi nggak ini portofolio? Pasti sudah pernah dengar. Ya. Apalagi dalam bidang ekonomi bisnis ini, perkataan portofolio itu sudah biasa sehari-hari gitu ya. Tapi kalau diimplementasi ke pembelajaran kira-kira, ya apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat portofolio ini? Nah, ini portofolio itu apa gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa baca di buku panduan KPT. Portofolio itu apa, contohnya apa saja ya, termasuk rubrik. Nah, dua itu proses dan portofolio. Dalam rangka untuk mencapai CPL-nya, artinya membuat rubrik dan membuat portofolio itu acuannya adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu yang diturunkan menjadi CPMK sub CPMK. Ya, Bu ya. Nah, contohnya kalau di tempat saya Bapak Ibu, tempat saya penilaian itu sekarang sudah tidak gini lagi, Bu. Kalau dulu itu nilai itu kan gini, Bu. UTS berapa persen? Misalnya 20%, 30%, ya. UAS berapa persen? Misalnya 30%. Tugasnya berapa persen? Kuisnya berapa persen? Lalu setiap mahasiswa dapat nilai berapa dikalikan dengan bobot persentasenya itu kan, ya, Bu ya. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, sejak pengalaman akreditasi internasional itu sudah tidak begitu lagi di tempat saya, Bapak Ibu. Tidak begitu lagi. Jadi yang dimasukkan dosen itu begini, mata kuliah metode penelitian, sub CPMK 1 bobotnya berapa. Lalu kemampuannya ditulis di situ, di copy paste gitu, karena sub CPMK itu di RPS kan sudah ada. Lalu tinggal di sistemnya itu diklik gitu saja Bapak Ibu. Diklik, lalu dikasih bobot berapa sub CPMK itu. Lalu diuji dengan cara apa sub CPMK itu tadi? Diuji dengan cara, di asesmen dengan cara apa? Dengan cara tugas, atau dengan cara dikasih kuis, atau nanti di UTS gitu ya. Lalu sub CPMK kedua bobotnya berapa gitu ya, dimasukkan lagi sub CPMK kedua. Lalu dikasih bobot misalnya 15%. Lalu sub CPMK 2 ini dilakukan asesmen dengan cara apa? Nah, ya Bu, ditanya nanti ada pilihannya di situ, Bu. Ada pilihannya di drop list-nya itu, tinggal dipilih saja. Nah, sehingga nanti dalam mata kuliah itu kalau ada 5 sub CPMK, ya Bapak Ibu, masing-masing sub CPMK itu punya bobot dan punya bagaimana teknik penilaiannya, apakah melalui kuis, atau melalui tugas, atau melalui UTS UAS, ada seperti itunya. Sehingga nanti Bapak Ibu di dalam sistem, setelah nilai semua mahasiswa itu masuk, mahasiswa 30 masuk, bisa kita lihat setiap mahasiswa itu pencapaian sub CPMK-nya itu berapa. Ya, bisa dilihat. Tapi juga bisa dilihat berdasarkan UTS UAS. UTS ini mahasiswa ini dapat nilai berapa saja. Jadi dalam sistemnya bisa begitu, Bu ya. Nah, ini memang kalau tidak ditunjukkan sistemnya memang tidak enak ini kalau omongannya ceritanya cuma omongan doang ini, Bu ya. Nanti kalau workshop penilaian saja ditunjukkan aplikasinya seperti apa. Nah, aplikasinya mudah, Bu Zaida. Aplikasi ini mudah. Ya, artinya kalau mau mengembangkan dari sisi teknis, ya itu gampang sekali, tinggal cari programmer dan tinggal diskusi dengan sistem informasi akademik. Yang sulit itu merubah cara dosen itu loh. Ya, dosen yang dulu caranya nilai kayak gini, diminta cara nilai kayak gini, itu yang sulit, Bu. Ngajak dosen itu, karena dosen itu jumlahnya banyak dan semuanya pada pakar semua gitu ya. Apalagi ada dosen junior senior dan sebagainya, itu sulit Bapak Ibu. Sehingga perlu sosialisasi, perlu BIMTEK gitu, perlu buku panduan, perlu kebijakan ya. Jadi kalau kebijakannya jelas dari rektor ya, lalu kebijakan itu turun menjadi kebijakan mutu ya, diturunkan ke kebijakan mutu lalu membuat SOP-nya kayak apa. Nah, itu agak lebih mudah. Kaprodi mengajak dosen berubah dari cara penilaian lama menjadi penilaian baru. Tapi kalau tidak begitu, kasihan kaprodinya Bapak Ibu. Harus berhadapan langsung dengan dosen ini. Saya bayangkan Bapak Ibu ya, kalau prodinya itu, sekarang prodi saya itu adalah mahasiswa saya dulu Bapak Ibu. Sekarang jadi bos saya gitu ya. Bayangkan kalau saya dosennya dia dan saya apa istilahnya itu,
bersikukuh dengan yang cara lama, betapa susahnya itu kaprodinya itu menghadapi saya ya Bapak Ibu ya. Sebagai mantan dosennya dulu gitu ya. Sementara kita dosennya belum sepakat dengan itu kan. Tapi kalau ada kebijakannya kan kaprodinya jadi ringan ya Bapak Ibu ya, jadi ringan. Loh ini loh kebijakannya seperti ini. Lalu sistemnya seperti ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan yaitu sosialisasi dan bimtek kan Bu. Itu saja. Nah, begitu caranya Bapak Ibu, termasuk cerita suka dukanya ini merubah sistem ini. Kalau aplikasinya sih tidak sulit Bapak Ibu, aplikasinya karena aplikasi itu sekarang kan sudah bisa cloning gitu ya Bapak Ibu ya. Cloning, misalnya Bapak Ibu misalnya kunjungan kemana? Ke UGM misalnya, lihat sistem UGM kayak apa, tek. Lalu buat kerjasama, Pak, bisa enggak bagian ini kita cloning di Sakuala, atau ITS datang ke Sakuala ada bagian sistem informasi akademik yang menarik di cloning. Sekarang antar perguruan tinggi sering begitu Bu Zaidah, mengcloning sistem-sistem begitu dengan bentuk kerjasama. Ya, bentuk kerjasama. Karena ya case kita kan hampir sama ya Bu ya, case kita hampir sama. Kira-kira begitu Bu Zaidah, apa yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Ada Bapak Ibu satu atau dua pertanyaan lagi? Ya silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Mungkin saya Pak Riha. Oh, ya. Silakan. Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Terima kasih Bapak atas materinya luar biasa. Ya kami saya pribadi juga sudah coba-coba Pak menerapkan project base, case base. Nah, mungkin ini bukan pertanyaan, tapi meminta mekanisme kalau kita tim ini Pak. Mungkin nanti masukan ke Pak Riha juga ya, dan pihak akademik fakultas ya. Bagaimana kita mensinkronisasi ya pelaksanaan project base ketika kita tim, karena kadang-kadang mungkin agak susah kita komunikasi dengan, sehingga kalau kita mau laksanakan sampai midterm misalnya kadang-kadang agak terlalu mepet waktunya Pak ya, untuk bisa dilaksanakan sebuah project ya. Nah sehingga pengalaman seperti semester ini ada yang saya coba, saya sampai midterm saja. Jadinya saya delay hasil project itu. Project itu untuk penilaian midterm, tapi mereka akan submit telat nanti. Jadi melampaui 8 pertemuan hasil dari project tersebut. Karena saya rasa tidak mungkin mereka bisa melakukan dalam waktu yang cepat seperti itu. Nah mungkin masukan dan sharing dari Bapak. Ya, baik Bu. Memang permasalahan utama ya Bu ya, permasalahan utama case base, project base atau pelaksanaan RPS dalam sebuah tim teaching itu ya adalah komunikasi ya. Ya enggak usah project base, case base, RPS yang biasa itu aja lah. Ya, RPS yang biasa enggak usah case lah ya. Yang ya kuliah biasa itu ya. Itu kalau kelasnya paralel gitu ada 3 kelas atau berapa kelas gitu ya Bu ya. Dosennya pengampunya berbeda-beda gitu. Ya. Ya itu sering muncul permasalahan apabila di awal perkuliahan itu tidak ada komunikasi, gitu ya. Ya oleh karena itu saya sering mengusulkan dan ini kalau di tempat saya sudah secara perlahan sudah dicoba ya Bu, yaitu meeting, ya. Jadi pertemuan prodi ya persiapan perkuliahan. Ya, jadi dimediasi oleh prodinya, Bu. Jadi kalau minggu ke-0, ya sebelum minggu pertama, itu ada meeting di prodi untuk mengadakan persiapan perkuliahan. Nah, intinya prodinya meminta ini, silakan Bapak Ibu tim teaching untuk melihat RPS-nya masing-masing. Ya. Nah, di RPS-nya itu silakan disepakati apa yang kira-kira nanti menjadi kesulitan Bapak Ibu pada pelaksanaan. Nah, maksudnya kalau ini tidak dimediasi oleh prodi, itu seringkali sulit ini dosen berkomunikasi ini. Ya. Harus ada yang memediasi ini, Bu. Ya, nah, saya selalu menyarankan di awal perkuliahan itu ada rapat ya prodi persiapan perkuliahan. Tidak hanya membagi mata kuliah saja. Yang sering terjadi itu kan membagi mata kuliah penugasan itu ya Bu ya.
Ya Pak Samsul dapat mata kuliah apa saja, lalu Bu Ratna dapat mata kuliah apa saja gitu. Sudah cocok SKS-nya sesuai BKD ya sudah, pokoknya aman 12 SKS gitu ya. Tapi setelah itu mestinya harus ada lanjutannya, persiapan perkuliahan berdasarkan RPS tadi. Karena tadi seperti Bu Ratna sampaikan, jika ada kesulitan-kesulitan komunikasi, ya setidaknya sudah dimediasi oleh prodinya, gitu ya Bu ya, itu satu. Lalu kedua, saya menyarankan monitoring Bu ya, monitoring paling tidak di pertengahan setelah UTS itu. Setelah UTS itu rapat, kan di prodi itu kalau di tempat saya itu setiap hari Jumat itu, setiap hari Jumat itu kira-kira 2 minggu sekali itu ada rapat prodi, ya rapat prodi. Nah itu mungkin setelah UTS, ujian tengah semester itu dimediasi lagi ya oleh prodi untuk berkomunikasi antar tim teaching itu, ya. Mengingat Bapak Ibu dosen dalam tim teaching itu kesulitan komunikasi itu karena kesibukan masing-masing ya Bapak Ibu ya, bukan karena apa-apa gitu ya. Ya. Kalau dosen ini kan tridharma Bu, tridharma ini tidak hanya ngajar saja ini, ya penelitian, cari data di lapangan, ya pengabdian masyarakat dan seterusnya. Kadang-kadang nggak 3 Pak, jadi 4 ya. Jadi 4 yang antar anak sekolah gitu ya. Iya. Melayani suami untuk istri, ya, melayani istri untuk para suami gitu ya. Iya, betul. Ya, katanya orang Surabaya ini makan teri ya, ngantar anak, ngantar istri gitu ya. Nah itu ya Bapak ya. Jadi mungkin program studi atau kaprodi harus punya perencanaan dalam rangka untuk memediasi dosen. Ya dalam rangka itu tadi, dosen dimediasi supaya komunikasinya itu lancar. Pokoknya Bu Ratna dan Bapak Ibu, persoalan utama dalam proses pembelajaran itu yang sering menjadi permasalahan itu masalah komunikasi kok. Ya, komunikasi. Kalau komunikasinya baik, ya kita itu sering ketemu sama teman, tapi yang waktu ketemu itu yang dibicarakan kan bukan RPS kan Bu ya. Betul. Apa yang dibicarakan Pak Riha kalau ketemu sama temannya? Ya, pasti bukan RPS. Iya, oleh karena itu untuk hal-hal yang khusus seperti membicarakan RPS ini difasilitasi oleh prodi, ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih Pak Syamsul. Ya, sama-sama Bu Ratna. Baik, ada satu penanya lagi. Ada nih Pak, satu lagi nih Pak. Silakan ya, Pak Muhammad Haris. Ya, silakan Pak Haris. Yo, koordinator prodi Ekonomi Islam Pak. Oh, gitu. Bukan ekonomi syariah ya Pak ya? Oh iya, ekonomi Islam ini Pak. Silakan Pak ya, Haris. Saya dulu pernah diundang oleh Pak Bank Indonesia yang memfasilitasi prodi ekonomi syariah dan prodi ekonomi Islam yang ada di UIN dan di universitas. Yang waktu itu belum sepakat tentang nama ini. Pakai ekonomi Islam apa ekonomi syariah? Selama 2 tahun Pak saya diundang menjadi konsultannya. Sampai bisa menghasilkan CPL untuk 2 prodi ini ya di asosiasi mereka. Ya. Silakan Pak Haris. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haris. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Riha. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Arifin dan ada Ibu WD1 dan semua Kajur dan Kaprodi dan Bapak Ibu dosen sudah hadir. Ada satu hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Samsul. Ya, Pak. Ini mengenai tadi kalau tidak salah saya ada mendengar itu di dalam 30% mata kuliah yang ditawarkan prodi itu berbasis case method dan team base ya. Minimal 30 Pak ya? Iya. Minimal 30. Ini Pak, saya mau tanya bagaimana kira-kira kriteria kita menentukan mata kuliah mana yang berbasis case method dan team base nih Pak? Dan bagaimana kira-kira cara untuk kita bisa menetapkannya? Karena bisa jadi mungkin masing-masing dosen menilai memang mata kuliah yang diampunya layak untuk case method dan ada yang mungkin mau team based. Nah kira-kira bagaimana Pak prosedurnya kita bisa memutuskan yang mana yang menawarkan case method ataupun team based ini Pak?
Itu saja Pak, terima kasih banyak. Ya, baik Pak. Ya, Pak Haris, ini Pak Haris minta jawaban pendek apa panjang ini? Kalau jawabannya panjang itu sampai besok nanti jawabnya. Tapi kalau pendek. Ya, Pak. Jadi begini Bapak. Case dan project base itu ya biasanya dijalankan ya itu terutama case based learning ya Pak ya, itu antara semester 3, 4, 5 gitu ya Pak ya, itu menggunakan case-nya kecil-kecil gitu ya. Ya case-case yang bisa kecil itu maksudnya case sederhana yang bisa dilaksanakan dalam waktu 1-2 minggu, itu minggu pertama untuk semester 3, semester 4. Lalu kalau semester 5 nanti buat case-case yang agak panjang ya, misalnya diselesaikan dalam waktu 2-3 minggu begitu ya. Lalu kalau project base Bapak Ibu itu pada umumnya diimplementasi setelah semester 4 ya, semester 5, semester 6, semester 7 itu pakai project base. Contoh project base yang paling puncak yaitu tugas akhir itu project base yang paling puncak ini Bapak Ibu ya, di semester yang paling tinggi 8 ya. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan case base dan project base? Ya lihat sub CPMK-nya tadi Pak. Ya saya kasih contoh tadi, mampu merancang bla 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 itu bisa project base ya. Tapi kalau sub CPMK-nya bunyinya begini, mampu menjelaskan, jangan pakai case ya, kuliah saja biasa gitu ya. Mampu menghitung ya dan menganalisis, itu kira-kira bisa pakai case kan Pak? Iya kan? Ya ada case, ada masalah, lalu masalah itu diselesaikan dengan cara kemampuan menghitung gitu ya. Ya, lalu apalagi kemampuan yang bisa ya di dalam bidang ilmunya Bapak, misalnya dalam bidang ekonomi Islam misalnya, apa Pak ya? Bapak sebut saja satu kemampuan gitu, nanti saya akan tebak. Manajemen zakat Pak misalnya. Ya, apa Pak kemampuannya? Misalnya mampu menganalisis permasalahan rendahnya pengumpulan zakat misalnya Pak. Mampu menganalisis rendahnya pengumpulan zakat ya. Itu kasus ya Pak ya? Ya, kan itu bisa kasus kan itu ya, kasus ya. Nah itu bisa case base itu. Iya bisa case base itu. Ya. Kalau misalnya gini, mampu mengembangkan sistem, ya, mampu mengembangkan sistem pengumpulan zakat. Nah itu bisa pakai project gitu Pak. Ya kan begitu kan Pak ya. Iya. Bisa pakai project base nanti karena luarannya Bapak akan menghasilkan sebuah sistem kan. Oh iya. Sistem pengumpulan zakat ya, pakai apalah ya, peduli zakat gitu ya. Nanti pakai aplikasi gitu kan, bisa begitu Pak ya. Aplikasi sederhana gitu ya. Yang bisa berjalan di Android maupun di iOS, Apple gitu ya. Nah, itu berarti project base itu Pak. Ya, jadi nanti tergantung pada kemampuan yang Bapak inginkan gitu ya. Baru kita memilih. Oleh karena itu, karena targetnya itu Bapak, targetnya kan 30% dari total mata kuliah yang ada. Jadi dari mata kuliah itu oleh tim kurikulum prodi coba dilihat kira-kira mata kuliah di semester mulai dari 3, 4 sampai semester 8 itu mana yang bisa dikasih case, mana yang bisa dikasih project base. Sambil nanti dilihat CPL menjadi CPMK-nya itu perlu diperbaiki enggak untuk disesuaikan dengan metodenya. Bisa saja nanti Pak, bisa saja mohon maaf ini ya Bapak ya, mohon maaf ya. Sampai semester 6-7 itu masih mampu menjelaskan begitu ya Bapak ya. Karena kita terbawa cara penulisan yang lama ini. Ya. Nah, itu sambil kita perbaiki Bapak. Ya, padahal mata kuliahnya sebenarnya CPL-nya mampu menjelaskan tapi sebenarnya tidak mampu menjelaskan, dia melakukan analisis kok. Ya, melakukan bisa menghitung, bisa merencanakan ya. Nah, CPMK-nya sambil diperbaiki, CPL-nya kalau perlu diperbaiki supaya metodenya bisa masuk, gitu ya Pak ya. Gitu kira-kira Pak Haris Rialdi, jawaban saya ya seperti itu. Jadi cara yang paling mudah sekarang diidentifikasi saja mana mata kuliah yang kira-kira bisa dibebani atau bisa menggunakan mengimplementasi case based learning dan project based learning, lalu diperbaiki CPL, CPMK, sub CPMK-nya. Ya Pak ya, direformulasi kembali supaya bisa match gitu ya antara metode dengan kemampuannya. Gitu ya Pak ya. Iya, Moga-moga bisa terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Haris. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena
waktulah yang membatasi pertemuan kita. Ya. Karena sudah di jam 12, pasti di Surabaya sudah zuhur, Pak ya? Wah sudah Pak ini, saya waktunya ikomat ini tadi. Sama tidak bisa menjalankan tugas ikomat ini. Baik Pak, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Dr. Insinyur Samsul Arifin yang telah sama-sama Bapak ya berbagi sharing dengan kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami berharap nanti bisa ada lanjutan lagi setelah kita melakukan workshop ini, mungkin sampai kepada aplikasi sistemnya Pak. Hingga kita nanti untuk persiapan akreditasi internasional bisa kita lalui tahap demi tahap, sambil juga di RPS, juga kemudian tim dosen juga bisa sama-sama mendukung kesuksesan untuk akreditasi internasional. Amin. Terima kasih. Banyak Bapak telah menjelaskan dari tujuan dari OB itu apa, bagaimana kita mencapai OB itu melalui pendekatan case method dan project base. Karena saya lihat di dokumen BKD Pak yang 21 kayaknya sudah mengarah kita ke case base dan project base tuh kayak poin penting. Iya betul Pak. Pak. Mudah-mudahan dengan acara ini sebagai pematik awal buat kami belajar untuk mempersiapkan RPS yang terbaik. Demikian saya sebagai moderator akan mengembalikan acara kepada MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Riha. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT yang akan diberikan secara simbolis oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Ibu Dr. Darwarni SE MSI AK. Afri mana nih? Wah. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Insinyur Samsul Arifin. Begitu banyaknya ilmu yang kami dapatkan dari acara hari ini, bagaimana penyusunan RPS dengan pendekatan OB, case method, dan team based project. Dengan ini kami atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala memberikan piagam penghargaan kepada Bapak. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Sebagai narasumber. Terima kasih saya ke Pak Dekan. Ya. Sebagai narasumber seminar Link and Match peningkatan kompetensi lulusan penyusunan RPS dengan pendekatan OB, case method, dan team based project yang telah kita laksanakan pada hari Senin 21 Februari 2022. Makasih Pak di atas kesibukan Bapak yang luar biasa sudah menyempatkan untuk berhadir di acara seminar ini sebagai pemateri. Sama-sama Bu. Dengan mengucapkan alhamdulillah, acara seminar hari ini ditutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menindaklanjuti memperbaiki RPS kita sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh SNDikti dan juga program MBKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu agar dapat mengaktifkan kameranya. Yang belum diaktifin, mohon diaktifin kameranya Pak, Bu. Kelihatan wajahnya ya Bu Audi. Ya. Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Saya ulangi ya Bu. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu.